Waalaikumsalam. Mas ya. Oke, silakan kita mulai. Mbak Nurul untuk opening. Terima kasih buat Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ya, kita ketemu lagi mungkin untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut Zoom. Perkenalkan, saya Nurul, admin dari Angel Group Indonesia, di mana akan memandu Zoom malam hari ini. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun ada yang ingin didiskusikan, nanti boleh melalui kolom chat terlebih dahulu ataupun boleh langsung open mic saat sesi tanya jawab. Mungkin itu aja dari saya. Selanjutnya kepada Pak Herman, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Buat Bapak Ibu yang baru pertama hadir, salam kenal dengan saya Herman. Hari ini kita akan sharing satu topik tentang bagaimana memiliki tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih. Oke, kita langsung mulai saja. Oke, saya share screen. Udah terlihat screen-nya? Screen-nya udah terlihat ya. Oke, Bapak Ibu. Sebentar, ini ada gangguan dikit. Oke, hari ini topik kita adalah membahas bagaimana bisa memiliki tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih. Jadi kita fokus pada satu topik ini dulu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Sebenarnya ada beberapa peluang ya yang bisa Anda dapatkan di konto metal ini. Yang pertama, peluang menjadi sukses sebagai pedagang emas tanpa biaya franchise, tanpa biaya join dan lain-lain. Jadi sistem ini aman ya, karena tidak ada risiko loss di sini. Kemudian kita dapatkan bantuan modal ya untuk beli emas. Jadi modalnya bukan dibawa pulang, tapi bisa dapatkan bantuan modal untuk beli emas menjadi 10 kali lebih banyak. Nah, itu akan kita bahas pada sesi yang lain. Nah, yang sesi hari ini kita selamatkan belanja yang selama ini hangus menjadi tabungan emas Bapak Ibu. Ya, apakah di antara Bapak Ibu di sini punya belanja? Boleh respon? Semua semua punya belanja. Selama ini belanjanya balik lagi atau hilang, hangus? Hangus. Nah, hari ini kita coba selamatkan sehingga dia menjadi tabungan emas. Jadi kita bisa punya tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih. Nah, inilah 4 poin yang Anda bisa dapatkan di dalam sistemnya perusahaan Quantum Metal. Nah, sebelum kita cerita tentang produknya, tentang keuntungan manfaatnya, kita akan study sedikit tentang perusahaannya. Siapa sih perusahaan Quantum Metal ini? Apakah perusahaan ini bisa dipercaya atau tidak? Penting nggak ini kita dalami dulu sebelum kita cerita produknya? Boleh respon? Apakah perlu kita bahas ini? Perlu, Pak. Penting. Nah, mari kita bahas berdasarkan data dan fakta ya Bapak Ibu ya. Nanti data dan fakta ini Bapak Ibu bisa cek masing-masing dan bisa nilai sama-sama. Oke, yang pertama saya jelaskan Quantum Metal sudah berdiri sejak 12 tahun yang lalu ya. Nah, yaitu 30 Juli 2012. Jadi nanti tanggal 30 Juli depan itu udah masuk 12 tahun. Oke, dengan nama Quantum Meta Senior Berhad berpusat di Malaysia dengan website quantummeta.com, ini ada alamatnya. Di Indonesia pun sudah ada kantor resmi kita di Plaza Office Tower ya, Bapak Ibu bisa datang di kantor kita di setiap hari kerja. Sejak awal perusahaan ini berdiri dari tahun 2012 sampai sekarang, dia itu bertransaksi dengan lembaga besar seperti bank. Jadi bank syariah beli emasnya sama Quantum Metal. Jadi kita adalah supplier emas di bank ya. Kemudian Aranu Tekun ya bekerja sama dengan Aranu Tekun sampai sekarang. Aranu Tekun ini kalau di Malaysia disebut Aranu Tekun, di Indonesia disebut Pegadaian Bapak Ibu. Ya, nah jadi udah bekerja sama dengan lembaga ini sampai sekarang. Ada koperasi terbesar di ASEAN yang dikelola langsung oleh Kerajaan Malaysia atau oleh pemerintah Malaysia. Ini ACO Gold, ini juga bekerja sama dengan Quantum Metal. Jadi dari awal dia berdiri, dia tidak merekrut orang banyak seperti sekarang.
ya, tapi dia bekerja sama dulu dengan lembaga-lembaga besar sampai sekarang. Nah, baru sejak tahun 2019 Quantum Metal buka sistem sampai sekarang untuk bantu perekonomian orang banyak, Bapak Ibu. Nah, berbeda ya dengan sistem yang selama ini kita kenal di luar sana. Biasanya perusahaan baru buka, udah langsung nyari orang-orang biasa, ya member-member baru untuk bergabung. Kalau di sini tidak, Bapak Ibu. Dia berurusan dulu dengan lembaga besar seperti bank, pegadaian, ya, dan sudah dipercaya oleh lembaga besar, barulah di open sistem ini untuk bantu perekonomian orang banyak sampai sekarang. Oke. Nah, perusahaan ini bergerak dalam bidang apa? Quantum Metal ini adalah eksklusif distributor dari perusahaan emas milik negara Australia. Ya, jadi kita ini eksklusif distributor perusahaan emas milik negara Australia yang bernama Pertmin, Bapak Ibu. Jadi bukan perusahaan biasa ya. Jadi kita distributor perusahaan emas. Yang mana Australia ini adalah penambang emas terbesar nomor 2 di dunia. Kadang-kadang nomor 3 bergantian dengan Rusia. Jadi bukan perusahaan kecil. Indonesia saja yang kita kenal dengan pemilik tambang emas besar ya, Freeport dan lain-lain, itu produksi emasnya di dunia ranking 6 sampai 9 Bapak Ibu. Ya, sementara Australia itu ranking 2 dan 3. Nah, Bapak Ibu nanti bisa cek di websitenya Pertmin. Benarkah Quantum Metal ini adalah distributor resmi daripada Pertmin ini atau hanya ngaku-ngaku doang? Nah, kita harus cek semua data Bapak Ibu. Ya, nanti kita bantu cek sama-sama ya. Oke, kemudian selain sebagai distributor resmi, tadi dikatakan kita adalah supplier emas di bank. Ya, di bank-bank syariah di Malaysia seperti Bank Muamalat, Afin Bank, Allian Bank, Al-Rajhi Bank, itu juga beli emasnya sama Quantum Metal. Jadi kita supplier emas, bukan supplier alat tulis. Nah, mari kita buktikan dulu kebenaran data ini Bapak Ibu. Kita cara membuktikan apakah memang bank beli emas sama perusahaan ini. Secara yang terbaik datang langsung ke bank ini yang kita sebut ini di Malaysia Bapak Ibu. Tanya langsung ke CS-nya, ke manajemennya. Benarkah bank ini suppliernya adalah Quantum Metal? Ya, tapi karena hari ini kita lagi online dari negara masing-masing, dari Indonesia, kita coba cek by Google saja dulu. Ya, kita tanya sama Google, kita cek langsung Bank Muamalat, gold suppliernya siapa. Nah, Bapak Ibu dari rumah juga boleh ketik sendiri, cek ya. Maka dari sini muncul ya beberapa link yang diberikan oleh Google. Ini link ini langsung dihubungkan di websitenya bankmuamalat.com.my ya. Jadi ini websitenya Bank Muamalat, bukan websitenya QM. Nah, di sini ada tertulis agreement, term condition, perjanjian jual beli antara Bank Muamalat dengan nasabah. Jadi kalau kita pergi langsung ke bank mau beli emas di sini, maka kita akan dikasih surat ini untuk ditandatangan. Di sini tercantum banyak hal termasuk siapa gold suppliernya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nama Quantum Metal ditulis di sini sebagai gold supplier daripada Bank Muamalat. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat dari sana. Kalau nggak terlihat bisa diperbesar itu layarnya. Ya, di double klik aja dari handphonenya itu supaya bisa terlihat jelas. Apakah terlihat dari sana? Halo, boleh respon? Terlihat. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Lihat ya. Jelas. Apakah benar gold supplier Bank Muamalatnya adalah Quantum Metal? Betul. Tertulis Benar, di Pak. sini. Betul. Betul, Pak. Ini yang menyatakan adalah websitenya Bank Muamalat sendiri, bukan websitenya Quantum Metal. Ya. Kemudian kita bisa cek Afin Bank. Nah, di sini ada Afin Bank punya announcement, pengumuman juga. Bapak Ibu bisa masuk ke websitenya Afin Bank. Di sini juga tercantum di website ini Quantum Metal Senior Berhad sebagai Authorized Gold Distributor. Oke, nah, Bapak Ibu bisa cek sendiri kebenaran data ini nanti ya dari websitenya. Oke, ini nama Quantum Metal muncul di sini sebagai Authorized Gold Distributor. Oke. Jadi yang menulis ini adalah website daripada bank itu sendiri. Jika bank itu sendiri yang menyatakan, kira-kira ini pernyataan benar atau cuma tipu-tipu aja? Benar, Boleh Pak. respon? Oke, benar ya. Oke, kita lihat lagi. Permin punya website Bapak Ibu. Sebelum kita cek Permin punya website, Bapak Ibu tanyakan Wikipedia dulu tentang Permin.
Nah, ketik Wikipedia Permin. Karena banyak kita nggak ngerti Permin itu apa dan siapa. Nah, kita tanya ke Permin. Nah, Permin ini ensiklopedia ya. Wikipedia ini adalah ensiklopedia online ya. Kita translate ke bahasa Indonesia, Bapak. Minimal kita dapat gambaran. Permin adalah percetakan emas batangan resmi Australia dan sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Australia Barat. Artinya ini adalah jelas dinyatakan sepenuhnya milik pemerintah Australia Barat. Didirikan 20 Juni 1899. Oke. Nah, jadi ini umur perusahaan udah lama ya, dari 1899 ya, kita belum lahir perusahaan ini udah ada Bapak Ibu. Nah, kemudian kita nanti Bapak Ibu di rumah boleh baca secara lengkap pelan-pelan, tapi karena kita mau meringkas waktu di sini, saya hanya kasih poin-poin yang penting aja. Hingga tahun 2000, produksi emas Permin berjumlah 4,5 ribu ton. Ya, jadi produksinya ribuan ton ya Bapak Ibu ya, bukan kilo-kilo ya. Nah, tapi ribuan ton. Tahun 2000 sekarang udah 2024. Produksinya pasti udah bertambah banyak. Jadi stok emasnya ada nggak nih, Bapak Ibu? Ada Ini emas fisik atau emas digital? fisik. Jelas fisik ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita mau tahu lagi nih, websitenya apa? Nah, kita tanya ke Wikipedia, Bapak Ibu. Cek di bagian bawah. Ini ada situs resminya, ya. Boleh klik yang atas atau yang bawah sama aja. Bapak Ibu, kita tinggal klik link new linknya, ya. Kita masuk ke websitenya Permin. Nah, ini langsung kita terhubung ke website resminya Permin, Bapak Ibu, ya. Permin Australia, yaitu permin.com. Nah, kita mau tahu nih distributor di sebelah bawah ini ada nih link untuk cek distributornya. Kita turun paling bawah. Nah, di sini ada tulisan Find Distributor. Kita klik aja ya. Nah, kita klik Find Bullion Distributor. Karena emas batangan itu ya bullion distributor. Nah, itu emas batangan tuh di Australia ada distributor di New Zealand, di Asia, di Eropa, di Amerika, di Kanada. Nah, karena kita di Asia, kita klik Asia. Nah, di Asia itu ada Jepang, Hong Kong, Singapura, Malaysia. Nah, kita klik Malaysia. Kita adalah satu-satunya Bapak Ibu ya eksklusif distributor di Malaysia. Ya, namanya eksklusif ya. Nah, untuk metal Sinar Berhad. Nah, dan dicantumin juga nomor telepon dan website perusahaan kita. Kalau nggak ada website ini, saya masih ragu nih. Bisa aja yang mengajak saya mengatasnamakan Quantum Metal. Tapi karena ada website ini, pada saat itu saya klik nih websitenya. Nah, langsung masuk di websitenya. Sebentar, oh, kenapa ya? Lagi reload. Oke, udah masuk. Nah, saya pengen tahu, benarkah saya daftar di sini? Kita klik login. Nah, di sini karena kita di luar negeri, bukan di Malaysia, kita klik internasional login. Oke. Nah, Bapak Ibu, tinggal masuk, tinggal login, masukkan nah, email dan password kita waktu pendaftaran dan benar kita bisa masuk login di sini. Oke, artinya benar Quantum Metal sebagai distributor dari Permin dan benar juga website tempat kita register itu memang diakui oleh Permin, Bapak Ibu. Ini tercantum di websitenya Permin sendiri, bukan di website yang lain. Nah, kalau begitu, benarkah Quantum Metal ini sebagai distributor dari perusahaan emas Permin? Halo? Betul. Betul. Benarkah kita mendaftar di website yang sama yang diakui oleh Permin? Benar. Benar ya, oke. Tuh, artinya ini pembuktian dulu ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita masuk lagi ke kita punya PowerPoint ya. Jadi kita sudah memberikan bukti bahwa kita memang benar distributor Permin, perusahaan emas milik negara, jadi bukan perusahaan biasa dan kita adalah supplier daripada bank ya. Nah, kita juga bekerja sama dengan perusahaan milik negara Malaysia, Aranu Tekun atau Pegadaian Malaysia. Bentuk kerjasamanya antara lain, yang pertama Aranu Tekun ini, walaupun perusahaan milik negara, mereka juga beli emas Permin itu lewat Quantum Metal, Bapak Ibu. Ya, tidak bisa langsung karena eksklusif distributor. Sekaligus mereka bekerja sama membantu mendistribusikan emas
yang ada di Arano dari member Malaysia yang butuh tarik emas fisik, mereka bisa ambil di seluruh kantor cabangnya Arano Tekun. Ya, nah ini bentuk kerjasamanya. Kalau tidak ada kerjasama, kira-kira Arano Tekun mau nggak membagikan emas member datang ambil? Tidak mau. Nggak mau ya kan? Nah, inilah bukti di seluruh kantor cabangnya Ranu Tekun Bapak Ibu. Jadi semua bisa dibuktikan. Kita juga pemilik saham terbesar di tambang emas Besra Gold saat ini pada bulan April 2023 sudah ada MOU, ada kontrak. Kita beli saham, Quantum Metal beli sahamnya Besra Gold. Besra Gold ini adalah tambang emas yang ada di Australia Barat. Bapak Ibu bisa cek beritanya ada di Yahoo Finance, ada di Bloomberg ya tentang ah, pembelian saham ini. Oke, kemudian semua transaksi yang ada di Quantum Metal ini itu tercatat di bursa Bapak Ibu. Ya, di internasional ada bursa Soraka yang mencatat selama ini, kemudian di Indonesia kita tercatat di Jakarta Future Exchange atau JFX. Jadi website kita tuh terhubung juga dengan Jakarta Future Exchange ya Bapak Ibu ya, supaya bisa dicatat, supaya bisa diawasi. Kenapa? Karena Quantum Metal saat ini udah resmi ya. Nah, sudah resmi berizin ya. Bapak Ibu bisa buka websitenya JFX, ada muncul nama Quantum Metal di situ. Oke. Kemudian sertifikat patuh syariah kita sudah dapat dari lembaga internasional juga karena perusahaan ini kan bisnis yang global ya, internasional. Salah satunya dari Tawafuk ya untuk ketiga produknya GSA, GCA dan GAE. Kemudian Rakaba ini adalah lembaga syariah yang ada di Amerika, Kau Tawafuk di Dubai. Kemudian semua sertifikat ini adalah standar internasional dari AUFI Bapak Ibu. Ya, ini sertifikat syariahnya itu standar AUFI ya. Dan kemudian arti daripada kita punya sertifikat patuh syariah ini salah satunya adalah memastikan bahwa 100% ada fisik emasnya. Ya, kenapa? Jadi perusahaan syariah ini yang mengawasi. Perusahaan syariah ini yang mengaudit Bapak Ibu dan mereka mengeluarkan sertifikat bahwa patuh syariah artinya memang ada fisik emasnya. Oke. Nah, kemudian tadi kita ada bahas di sistem kita ada bantuan permodalan. Bantuan permodalan itu bukan Quantum Metal yang ngasih, tapi Bullion Bank. Jadi Quantum Metal disupport juga oleh Bullion Bank dan disupport juga oleh Permin sebagai pemilik stok emasnya. Nah, jadi kita nih ibaratnya orang tengahnya ya, Bullion Bank yang memberikan modal untuk membantu member, sementara yang menyiapkan stok emasnya ada Permin. Nah, Quantum Metal adalah pemasaran distributornya. Oke. Dan yang paling penting di antara semua itu adalah konsep ini tidak ada beban sistemnya. Nah, sepenting apa kita memahami beban sistem? Yang pertama, perusahaan tidak mengelola dana member, tidak menerima titip modal atau investasi. Nah, jadi kita harus paham ini bukan sistem investasi yang membagikan profit tiap bulan sekian persen atau tiap tahun sekian persen, enggak. Tidak ada 1 rupiah pun profit dijanjikan. Nah, lantas kalau nggak ada profit gimana dong? Kita kan mau untung. Ya, kita bisa dapat untung dengan cara beli emas karena ini adalah perusahaan jualan emas. Kan perusahaan yang tanam modal. Kita beli emas, apabila harga emas naik, kita untung. Kita bisa jual. Nah, Quantum Metal dia sudah terhubung dengan market dunia. Ya, karena tadi kita didukung oleh Bullion Bank, kita didukung oleh Permin, itu sudah jelas marketnya udah market dunia. Jadi kita nggak perlu pusing mikirin kemana kita jual emasnya. Kita tinggal perintah tombol jual, maka sistem akan jualkan dan uangnya ditransfer ke rekening kita. Oke. Dan perusahaan pun juga dapat untung pada saat perusahaan ini jual emas. Jadi saat kita beli, perusahaan jual. Perusahaan juga terima keuntungan. Nah, tapi keuntungannya tidaklah terlalu besar. Malah kalau kita beli lewat sini, jatuhnya lebih untung karena lebih kecil selisihnya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau perusahaan tidak ada beban sistem karena dia tidak memberikan kita janji profit. Kalau kita dapat profitnya dari harga naik, kalau harga belum naik kita belum profit. Apakah perusahaan ini bisa jangka panjang Bapak Ibu? Kalau tidak ada bebannya. Insya Allah bisa.
Ya, Bisa. Allah bisa. Oke. Nah, jadi ini poin-poin yang perlu kita pahami. Kemudian sering kali mungkin di luar sana orang mengatakan ini scam kah? Apakah sama dengan yang scam-scam yang kemarin mereka ikuti? Apakah ini Ponzi kah? Nah, mari kita coba simpulkan, kita tarik kesimpulan. Mungkin di antara Bapak Ibu yang hadir hari ini juga pernah mengalami pengalaman buruk ya di luar sana, ikut bisnis ternyata scam 2-3 bulan udah tutup. Bahkan mungkin ada yang 10 bulan terus tutup ya kan? Nah, apakah Banyak. sama ya? Nah, sering kali kita ngajak orang bilang sama nggak tuh dengan yang kemarin? Kemarin saya udah ikut nih, udah kapok misalnya kan. Nah, mari kita jelaskan ya. Setelah kita jelaskan tadi, kita tinggal tanyakan. Apakah ada perusahaan yang scam kemarin? Dari sekian ratus perusahaan yang pernah diikuti teman-teman di luar, yang perusahaan itu supplier bank, supplier emas di bank secara resmi sampai sekarang bertahun-tahun. Ada nggak satu aja perusahaan yang scam itu dulu dia supplier emas juga di bank? Nggak ada. Tidak ada, Pak. Jadi kita berbeda. Apakah ada perusahaan scam itu yang bekerja sama dengan lembaga negara seperti tadi ACO Gold, seperti Arano Tekun, ya perusahaan BUMN? Ada nggak yang scam-scam itu bekerja sama dengan lembaga negara bertahun-tahun? Jangankan bertahun-tahun, satu bulan ya nggak ada, betul nggak? Nah, Oke. Adakah perusahaan scam yang bekerja sama dengan bank terbesar di dunia? Nah, Quantum Metal salah satunya bekerja sama dengan Bullion Bank dan ICBC Bank ya Bapak Ibu ya. Adakah perusahaan scam yang transaksinya tercatat di bursa? Jadi kita udah jelaskan, kita tercatat di Bursa Soraka, di Indonesia tercatat di Jakarta Future Exchange, supaya bisa diawasi dan diaudit Bapak Ibu. Jadi transaksi kita tercatat. Perusahaan scam ada nggak tuh yang dicatat di bursa? Di linkkan websitenya di bursa. Boro-boro, Pak. Ada ya. Oke. Berarti berbeda ya. Banyak sekali perbedaan ya. Maka ada perusahaan scam yang diaudit oleh lembaga syariah dunia dan diberi sertifikat patuh syariah. Kayaknya Tidak nggak ada, Pak. ada juga ya. Nah, apakah ada perusahaan scam yang menjadi pemegang saham terbesar di sebuah tambang emas? Yang ngaku-ngaku mungkin banyak ya, tapi tidak terbukti Bapak Ibu. Ya. Nah, kita saat ini sudah memegang juga lisensi sebagai Bullion Bank, Quantum Metal Bullion Bank. Walaupun belum beroperasi secara utuh, sedang persiapan. Ada nggak perusahaan scam yang dapat lisensi sebagai Bullion Bank, Bapak Ibu? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kira-kira, nah laporan rugi labanya juga setiap tahun akan dilaporkan secara publik, ya, diaudit dulu oleh lembaga negara, oleh negara baru nanti negara akan publish di Yahoo Finance secara resmi. Ya, neracanya laporan rugi labanya akan dipublish, Bapak Ibu. Nah, inilah Quantum Metal. Nah, kira-kira ini poin-poin yang berharga nggak Bapak Ibu? Bernilai, Harga. Sangat. ya, ya. Artinya nggak gampang ya orang untuk dapatkan hal-hal seperti ini ya. Oke. Dan perusahaan scam biasanya menjanjikan profit, betul nggak? ROI, sekian persen per hari kah, sekian persen per bulan kah, ya. Nah, di sini nggak ada Bapak Ibu. Ya, oke, kita lanjut. Nah, di Indonesia pun kita udah ada izin. Yes, kita udah ada izin resmi di Indonesia. Di tahun 2024 kita baru mulai artinya di Indonesia Bapak Ibu. Ya, secara resmi. Ya, ini izinnya tahun 2024. Ya, PT Quantum Metal Indonesia. Ini kantornya, ini website di Indonesianya. Bapak Ibu bisa akses di sini. Bisa datang juga di kantor kita setiap hari kerja untuk bertanya apapun di sana ya. Oke, artinya ini sebuah peluang yang memang sudah resmi juga di Indonesia dan kita statusnya adalah pedagang emas ya Bapak Ibu ya. Jadi pedagang emas, bukan investasi tapi pedagang emas. Nah, di sini ada pernyataan resmi siaran pers dari Kemendak tentang pedagang emas ini Bapak Ibu. Ya, Badan Pengawas Berjangka Bapepti memulai era baru dalam perdagangan fisik emas digital di bursa berjangka. Ini investasi emas tidak terbatas pada pemilikan fisik, tapi juga dapat bertransaksi secara daring atau online melalui perdagangan fisik emas digital.
Meskipun dilakukan secara digital, fisik emasnya ada di lembaga penjamin. Nah, ini kita harus pahami dulu nih. Fisik emasnya ada di lembaga penjamin. Artinya yang kita dagangkan di sini emas fisik. Digital ini adalah cara bertransaksinya. Karena sekarang semua sudah menggunakan teknologi digital. Kita naik taksi pun sekarang pakai aplikasi. Ya, udah teknologi digital. Kita mau transfer uang pun sekarang sudah ada aplikasi m-banking, internet banking. Nggak perlu lagi pegang uang. Kita bisa transfer uang kemana-mana tanpa harus pegang uang fisiknya. Tetapi tentunya uang fisiknya harus ada di banknya itu. Kalau nggak ada uangnya nggak bisa transfer. Dibilang saldo tidak cukup, betul nggak? Nah, sama di sini Bapak Ibu, transaksi emas sekarang seperti menggunakan m-banking tadi. Emasnya harus ada di lembaga penjamin. Dan emas ini bisa ditransfer antar sesama pemilik account. Nah, di sini ada pernyataan Kemendak menjamin. Nah, jadi ini ada kalimat yang menarik menurut saya, ya, kalimat Kemendak menjamin, bukan Quantum Metal yang menjamin. Ya, perdagangan fisik emas ini mudah, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi bukan saya juga yang menjamin, bukan QM yang menjamin, malah Kemendak yang menjamin. Kok berani Kemendak menjamin? Ya, karena memang ada jaminan yang dipegang, ada emasnya juga yang dipegang, dan pengawasan ya. Nah, itu. Jadi kalau sebuah bisnis sudah ada jaminan daripada pihak pemerintah, artinya ini boleh nggak kita bilang ini aman? Nah, ini yang mengatakan aman juga Kemendak nih, Bapak Ibu. Kalau Kemendak udah nyatain aman, boleh nggak kita ikut-ikutan bilang aman? Aman, insya Allah. Insya Allah aman. Boleh. Ya, karena sudah ada jaminan dari pihak negara. Oke, mari kita lanjut. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke produk. Sebelum kita lanjutkan ke produk, bolehkah Bapak Ibu kasih kesimpulan dikit, kira-kira perusahaan ini layak dipercaya atau tidak? Insya Allah layak. Insya Allah layak ya. Oke, Insya Allah layak. oke Bapak Ibu. Kita bahas satu produk lagi hari ini. Ya, simpel saja sebenarnya. Kita masuk ke produk, kita fokus satu produk dulu, biar bisa dipahami satu-satu ya. Jadi nanti produk lainnya kita akan kupas lagi di pertemuan. Satu produk dulu. Apa sih yang Quantum Metal tawarkan? Nah, ini secara ringkas ya. Kalau tadi kita bilang perusahaan ini distributor emas, berarti menawarkan emas, betul nggak? Nah, betul kita menawarkan emas, tetapi tidak seperti beli emas di toko. Ya, kalau kita sekedar beli emas di toko, ambil fisik langsung, maka saya sarankan langsung beli di toko lebih baik ya daripada beli lewat sini. Kalau hanya sekedar kepingin ambil emas. Tapi yang Quantum Metal tawarkan tentu ada kelebihan, ya tentu ada istimewanya. Yang ditawarkan adalah solusi untuk meningkatkan aset dan kekayaan Anda dengan sistem emas syariah. Yang mana sistem ini di-backup oleh emas fisik 100%. Jadi solusi supaya asetnya meningkat dan kekayaannya meningkat. Nah, itu yang ditawarkan. Bapak Ibu mau nggak aset meningkat dan kekayaan Anda meningkat? Oh, Mau ya. Artinya kalau kekayaan meningkat, yang kaya tambah kaya, yang belum kaya bisa jadi kaya. Nah, inilah yang ditawarkan, bukan sekedar beli emas di toko, ya. Nah, jadi ada 3 konsep di sini. Yang pertama namanya GSA atau Gold Storage Account. Ini adalah tempat penyimpanan emas yang disediakan buat kita secara gratis, ya, aman, dan diasuransikan di Lloyd's London. Oke. Kemudian GCA. Nah, ini akan kita kupas detail hari ini adalah Gold Convert Account. Kita bisa konversikan emas, artinya kita punya emas, kita konversi tunai. Ini tidak menjual, tapi dikonversi saja. Dan tanpa tagihan cicilan. Jadi kita ambil uang tunainya nggak ditagih cicilan tuh. Ya, tidak ada resiko barang kita dilelang. Oke. Dan dengan cara ini karena kita nggak tagih cicilan, tidak ada risiko dilelang, tidak ada beban, otomatis kita bisa selamatkan belanja yang selama ini hangus menjadi tabungan emas.
Nah, inilah dahsyatnya GCA. Ya, sementara di luar sana kalau mau punya tabungan emas harus punya uang lebih. Di sini enggak. Kemudian program ketiga kita akan bahas pada sesi berikutnya, namanya GAE. Ya, kita dapat bantuan modal untuk beli emas Bapak Ibu, sehingga kita bisa beli 10 kali lebih banyak. Oke, tanpa tagihan cicilan. Oke, tanpa tagihan cicilan, tanpa risiko barang kita dilelang. Ya, jadi uang tunai yang dibantu beli emas itu nggak akan ditagih-tagih Bu, Bapak Ibu, sampai nanti kita jual ya. Ya, sampai emasnya kita jual barulah dihitung. Nah, dengan konsep ini kita bisa untung 10 kali lebih banyak, 10 kali lebih besar. Oke. Nah, sekarang ini contoh GAE atau Gold Asset Account. Tadi kita udah jelaskan, kita disediakan tempat simpan yang gratis, aman, dan berasuransi. Ini contohnya, ada nomor GSA-nya. Ya, nomor ini ibarat nomor rekening ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nomornya, angka nih ibarat nomor rekening. Kita bisa transfer nih emas kita ke orang lain. Dengan catatan kita tinggal minta nomor account-nya. Oke, kemudian di sini ada tertulis berapa gram. Contoh emas ini yang ada disimpan di account kita ada berapa gram. Dan nilainya dalam rupiah langsung tercantum di sini. Setiap 5 menit dia akan update mengikuti pergerakan harga emas. Ya, jadi gramnya tetap, tapi nilainya ini akan berubah-ubah. Harga emas naik dia naik, harga emas turun dia akan turun. Oke, jadi ini tempat penyimpanan emas fisiknya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita bahas tentang GCA. Apa keuntungan dan manfaat GCA tadi? Nah, dengan Gold Convert Account ini atau GCA, Bapak Ibu bisa punya tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih. Saya mau nanya, mau nggak Bapak Ibu bisa punya tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih? Boleh respon? Mau dong. Mau. Caranya dong bagaimana? Nah, kita akan kupas caranya. Nah, dengan konsep ini kita bisa selamatkan belanja yang selama ini hangus menjadi tabungan emas. Oke, mari kita kupas satu persatu cara dan langkahnya. Oke, ini disebut konversi emas menjadi tunai. Artinya kita beli emas, terus kita ambil balik uang tunai. Nah, sekilas program ini mirip gadai, Bapak. Tapi ada perbedaan tentunya. Ya, contoh kalau kita pergi ke gadai. Bisa Bapak Ibu udah beli emas bertahun-tahun, Bapak Ibu terkumpul 100 gram misalnya. Suatu hari Bapak Ibu butuh uang, tapi nggak mau jual emas ini. Sementara aset yang ada hanya bentuk emas. Maka biasanya kebanyakan orang di luar sana mereka pergi ke sistem gadai. Apakah gadai di bank, apakah gadai di sistem yang lain. Mereka titiplah emas tadi, mereka ambillah uang tunai. Nah, di sini secara prinsip itu konsepnya hampir sama. Di GCA juga kita punya emas, kita titip, maka kita ambil balik uang tunai 85%. Nah, yang membedakan kita di sini, di QM, uang yang sudah diambil ini, katakan misalnya ini 85 juta. Uang itu tidak ditagih cicilan Rp1 pun. Sampai kapan? Sampai kapanpun kita mau. Bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 10 tahun, 50 tahun, nggak ada masalah Bapak Ibu. Ya. Dan emas yang 100 gram ini tetap punya kita. Kita titip memang. Tidak kita bawa pulang karena kita bawa pulang uangnya. Karena kita mau pakai uang. Tapi emasnya kita boleh titip. Oke, suatu hari kita boleh jual emas ini tanpa harus ditebus. Tanpa harus dikembalikan uang 85 juta. Nah, ini menariknya. Jadi kita nggak ada beban. Walaupun nggak pernah ditebus-tebus, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, barang kita tidak dilelang. 100 gram ini tetap aman tersimpan. Tidak akan dilelang. Rp1 pun nggak pernah cicil, nggak masalah. Ya. Nah, jadi kapan dong uang 85 juta yang tadi dibawa ini dikembalikan? Setelah emas yang 100 gram ini kita suruh jual. Kita yang perintahkan jual. Ya, perusahaan tidak akan menjual tanpa perintah kita. Jadi kita perintah jual, tentunya kita mau setelah kita untung. Tentunya setelah kita mau setelah harga emas itu berlipat-lipat keuntungannya. Kita perintahkan jual. Jadi kapan kita boleh jual, kapan kita mau. Jadi itu jawabannya. Ya, tentunya kalau kita menentukan kapan kita maunya setelah untung. Nah, walaupun kita udah lama nggak pernah cicil, barang kita aman.
Nanti ada biaya manajemen fee dari uang yang kita ambil, hanya 3,5% per tahun. Dan tidak ditagih juga sampai emasnya kita jual. Jadi dia hanya hitung aja per hari sekian, per hari sekian. Tapi Bapak Ibu nggak ditagih, nggak disuruh bayar, ini enggak. Ya, sampai nanti emasnya dijual. Yang bayar adalah hasil penjualan emas, bukan uang dari kantong. Nah, ingat ya, beda ya. Kalau ditebus kan berarti harus keluar uang dari kantong kita. Kalau kita nggak punya uang, pusing juga gimana mau tebusnya. Uangnya udah kepake. Nah, tapi di sistem ini tidak ditebus. Kita hanya perintah jual. Karena emasnya memang ada, maka sistem jualkan emas itu barulah nanti dia akan tarik uang dia yang 85%, barulah dia akan menghitung manajemen fee untuk ditarik. Kelebihannya ditransfer ke rekening kita, karena kita jual saat harga emas naik. Nah, inilah ilustrasi daripada GCA, penjelasannya Bapak Ibu. Dan di sini Bapak Ibu bisa mengajukan GCA ini berulang-ulang tanpa batas. Berulang kali tanpa batas, walaupun tidak pernah cicil. Ya, oke. Mari kita lihat. Jadi konsep ini tidak ada beban hutang, Bapak Ibu. Kenapa? Karena nggak ada tagihan. Lebih tepat ini disebut bantuan. Ya, karena nanti baru dikembalikan setelah emasnya kita jual. Selama belum terjadi jual beli, maka kita tidak ada pengembalian apa-apa. Jadi dia tidak hutang. Karena tidak ada hutang, maka tidak ada riba dalam sistem GCA ini. Ya, tapi lebih tepat bantuan. Dengan cara ini, kita tidak mengumpulkan hutang, ya, tapi kita mengumpulkan aset, yang mana aset ini dapat diwariskan ke anak cucu atau kita nikmati di hari tua atau masa depan. Jadi dengan lakukan GCA rutin, makin lama aset kita terkumpul makin banyak, ya, bukan hutang yang terkumpul, tapi aset yang terkumpul. Oke, bantuannya dikembalikan nanti setelah jual. Nah, hasil penjualan emas nanti entah 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, terserah. Hasil penjualan inilah yang membayar tunai yang tadi kita ambil. Ya, itu kesimpulannya yang Bapak Ibu bisa lihat yang membedakan sistem ini. Nah, berbeda dengan sistem gadai di luar sana, ya, Bapak Ibu ada kontrak 3 bulan, 4 bulan, begitu jatuh tempo Bapak Ibu ditagih. Kalau Bapak Ibu nggak mampu cicil, nggak mampu tagih, nggak bayar tagihan, emas Bapak Ibu dilelang. Nah, di sini nggak ada konsep itu, ya, karena konsep kita syariah murni, Bapak Ibu. Oke, nah mari kita sekarang praktekkan bagaimana step by step supaya bisa punya tabungan emas walaupun kita tidak punya uang lebih. Dan bagaimana kita bisa selamatkan belanja yang selama ini hangus, Bapak Ibu. Oke, ini contoh misalnya penghasilan kita 10 juta per bulan. Contoh aja ya, karena setiap orang punya penghasilan kan berbeda-beda ya. Nah, ini contoh. Kita ambil 10 juta biar gampang hitung ya, secara umum aja. Oke, misalnya kita punya penghasilan 10 juta per bulan, biasanya setiap bulan habis kita langsung belanja. Bayar listrik, uang dapur, uang pulsa, dan lain-lain. Bulan depan, tunggu lagi ada gajian, langsung lagi belanja, habis lagi. Kalaupun ada lebih paling sedikit, nggak bisa ngumpulin emas banyak. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya bisa kumpulin emas? Yang pertama, begitu penghasilan dapat, Bapak Ibu tidak langsung belanja. Tapi belikan emas dulu, Bapak Ibu. Kita belikan emas dulu, tersimpan di GSA. Jika harga emasnya 1 juta per gram, maka terkumpullah 10 gram saat itu. Nah, mungkin kita akan komplain. Pak, kalau yang namanya udah beli emas, tentu uang penghasilan saya habis. Karena saya sudah bayar emas. Sementara saya butuh uang ini untuk uang dapur. Nah, inilah problem biasanya orang nggak mampu beli emas. Nah, dengan konsep GCA ini ada solusi. Emas yang 10 gram ini kita GCA-kan lagi. Kita konversi lagi menjadi uang tunai tanpa harus menjual emas yang 10 gram. Jadi emas yang 10 gram kita titip dulu. Kita bisa mendapatkan uang tunai masuk ke rekening 8,5 juta. Kemudian emasnya tetap punya kita, statusnya dititip. Nah, dengan uang 8,5 juta, Bapak Ibu udah bisa belanja nggak nih? Untuk uang dapur dan lain-lain. Bisa. Tapi Bapak Ibu sekarang udah punya tabungan emas 10 gram. Jadi kita tetap bisa belanja.
ya, dan uang yang 8,5 juta ini tidak ditagih cicilan dan barang yang 10 gram ini tidak ada risiko lelang. Jadi sekarang statusnya udah punya tambahan tabungan emas nggak nih kita nih? Punya. Ya, dan tetap bisa belanja? Bisa. Oke, nah ini poin yang membedakan Bapak Ibu. Oke, bulan depan dapat lagi income, belikan lagi emas, baru belanja, tarik tunai baru belanja, nambah lagi 10 gram. Ya, bulan depan dapat lagi penghasilan, jangan langsung belanjakan, tapi beli lagi emas, baru tarik tunai, nambah lagi 10 gram. Apa bedanya kalau saya taruh di gadai? Ya, kalau di gadai Bapak Ibu ada tagihan cicilan, ada lelang, otomatis ada beban. Makin banyak Bapak Ibu nambah tarik uang tunai, makin berat cicilannya tiap bulan. Sehingga suatu hari nanti nggak bisa lagi angsur, barang kita kena lelang. Nah, di sini Bapak Ibu nambah-nambah terus berapapun banyak, nggak ada tagihan 1 rupiah pun. Sehingga tidak ada bebannya. Nah, itu yang membedakan. Jadi kalau kita konsisten nambah-nambah tiap bulan, tanpa kita sadari, setahun udah 120 gram. Oke. Nah, dan kita tetap bisa belanja, dan tetap menambah tabungan emas. Inilah yang kita bilang, kita bisa miliki tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih. Kenapa nggak punya uang lebih? Karena kita gunakan uang belanja yang selama ini hangus. Sebelum belanja kita beli emas dulu, baru kita tarik tunai, baru kita belanja. Nah, sementara tiap kita kan punya belanja. Ya, kita bisa mulai di sistem ini dari uang 30.000 aja Bapak Ibu. Ya, dari 30.000 mungkin mau kasih uang jajan anak sekolah, ya, uang pergi pergi apa? Pergi gosen ya, naik naik kendaraan ya. Nah, belikan emas dulu. Nah, atau dari tiap bulan. Oke. Nah, mungkin ada yang nanya, Pak, ini kan 1,5 juta lagi nih, ada uang kita yang tersimpan nih. Ya, bagaimana kalau saya nggak belikan emas di sini, ya, saya hanya langsung ke toko emas saja. Dengan uang 1,5 juta, saya kan bisa beli emas, dapatnya hanya 1 juta, 1,5 gram, Bapak Ibu. Sementara di konsep GCA ini kita bisa simpan 10 gram, sama-sama menyisikan 1,5. Jadi tiap bulan kalau dengan nabung emas fisik 18 gram aja tersimpan, sementara GCA tersimpan 120 gram. Kita tidak sadari 10 gram kita simpan 1.200, di sini hanya 180. Mana kira-kira yang lebih untung? Simpan 1.200 gram atau 180 gram? Boleh respon? Lebih untung mana? Nah, mikir dulu nih. Ya, Untuk yang fisik. 1.200. ya, mungkin ada yang bilang, Pak, kalau 180 ini kan saya nggak perlu kembalikan lagi uangnya nanti. Entahnya 1.200 kan memang gramnya banyak, tapi nanti kan saya harus kembalikan. Apakah nggak sama aja? Nah, perbedaannya di kenaikan nilainya, Bapak Ibu. Ya, kenaikan nilainya. Mana yang lebih besar keuntungan kenaikan nilainya nanti 1.200 atau hanya 180? 1.200, Pak. Ya, 1.200. Oke, nah itulah yang membedakan GCA ini, Bapak Ibu. Nah, tadi kan orang akan bilang, Pak, tapi kan dari uang yang kita ambil, itu kan ada beban juga 3,5% per tahun. Walaupun tidak ditagih di depan, tapi kan di belakang ditagih. Kalau kita simpannya lama, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, apakah kita masih untung? Kan berarti 3,5%-nya juga dikali sebanyak tahun yang kita simpan. Kalau 40 tahun berarti 3,5%-nya kali 40 tahun. Nah, mari kita lihat ya. Kita hitung. Maka jangka panjang ini menguntungkan. Oke, harga emas kita lihat fakta ya, sesuai kenyataan. Harga emas di tahun 1977, ini tanya Google aja ya, 1.700 rupiah saja saat itu. Sekarang harga emas sudah 1 juta lebih, Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu di tahun 77, ya tahun 77 ini terus Bapak Ibu punya uang 1 juta rupiah, kemudian saat itu beli emas, uang 1 juta ini beli emas di harga 1.700 Bapak Ibu.
Nah, 1 juta bagi 1.700 kita dapat 588 gram. Setelah kita beli emas, kita GCA kan tarik lagi 850.000. Tadi kan GCA kan boleh tarik tunai ya, 850.000. Berarti emas yang 588 kita titip. Uang tunai balik nih, berarti uang yang tersimpan kan hanya 150.000. Uang yang tersimpan hanya 150.000. Lalu kita biarkan tidur aja 47 tahun. Kita lupakan karena kita udah tarik tunai nih uang 850. Ya, kita simpan aja tabungan. Nah, setelah tahun 2024, artinya sudah berjalan 47 tahun, dari tahun 77 ke 2024, 47 tahun. Cukup lama ya. Kita jual harga sekarang. Harga sekarang udah 1 juta lebih ya Bapak Ibu. Kita anggap aja kita jual di harga 1 juta. Barangnya tadi ada 588 gram. Ya, 1 juta dikali 588, maka nilai penjualannya sekarang 588 juta. Dari nilai penjualan ini kita harus kembalikan uang yang kita ambil. Berapa uang yang kita ambil? Hanya 850.000. Bisa nggak nilai emas yang 588 juta ini, yang nilai jual sekarang ini, untuk bayar uang yang 850.000 yang kita ambil 47 tahun yang lalu? Boleh respon? Bisa? Bisa. Masih banyak lebihnya. Terus manajemen fee-nya 47 kali Bisa. 3,5%. Nah, berapa persen itu? 47 kali 3,5%, maka ada 164%. Kita harus bayar 164% dari uang yang kita ambil, bukan dari nilai emas. Uang yang kita ambil tadi ada berapa? 850.000 aja. Sementara kita harus bayar 164% kali 850.000, yaitu hanya 1.398.000. Nilai penjualan emas kita ada 500.088, bayar 850.000 uang yang diambil, kita bayar manajemen fee 47 tahun hanya 1.300.000, masih ada lebih bersih masuk rekening 585 juta. Sementara uang yang tersimpan di tahun 77 hanya 150.000 rupiah. Menguntungkan atau tidak? Menguntungkan. Menguntungkan, Pak. Inilah bentuk tabungan emas kita, Bapak Ibu. Ya, ini tabungan emas yang nantinya bisa kita nikmati hari tua atau bisa kita wariskan. Oke. Nah, kemudian kalau kita mau cek lagi, Pak, kepanjangan tahun 47 tahun, 24 tahun aja. Seandainya tahun 2000 saya beli emas, untung nggak nih? Tahun 2000 kita beli emas, ya. Harga emas di tahun 2000 hanya 72.000. Bapak Ibu boleh cek Google dulu. Ya, hanya 72.000. Seandainya tahun 2000 punya uang 10 juta. 10 juta ini tahun 2000 harga satu sepeda motor lah kira-kira saat itu. Ya, satu sepeda motor bebek dapat di harga 10 juta di tahun 2000. Tapi kita nggak beli motor bebek saat itu, kita beli emas di harga 72.000. Maka 1 juta bagi 72.000 dapat emasnya 138 gram. Setelah itu kita tarik balik uang tunai 8.500.000. Maka uang yang tersimpan 1.500.000, 8.500.000 balik lagi ke kantong kita untuk kita gunakan untuk kegiatan lain. Lalu kita biarkan 24 tahun. Sekarang udah tahun 2024 nih. Nah, harga emas sekarang sesuai faktanya udah 1 juta lebih. Kita jual di harga 1 juta barang yang 138 ini. Maka nilai jualnya 138 juta. Dari 138 juta harus balikkan uang 8,5 juta yang sudah kita ambil. Betul nggak? 24 tahun yang lalu kan kita konversi, balikkan. Kemudian kita harus bayar 3,5% dari 24 tahun ini, yaitu 84%. Dari 84% dari 8.500.000 yaitu 7.140.000. Sementara nilai jual emasnya 138 juta. Bisakah 138 juta bayar 8.500.000 dan bayar 7.140.000? Masih Bisa. lebih 123 juta. Sementara uang yang tersimpan hanya 1.500.000.
Untung atau rugi? Halo? Untung, Pak. Untung ya. Oke, nah inilah Untung. GCA ya, Bapak Ibu, GCA baik jangka panjang, jangka menengah. Ini sesuai data kenyataan yang sudah terjadi. Oke, bagaimana kalau dari sekarang kita baru mulai nabung, Pak? Untuk kedepannya gimana? Ya, dari dulu karakter emas kita tahu karakternya kurang lebih sama aja ya. Beribu tahun emas tuh gitu-gitu aja, jangka panjang dia akan naik. Ya, nah ini saya jelaskan. Jika hari ini kita mulai nabung setiap bulan 10 juta. Nah, ini tiap bulan 10 juta nih. Ya, setiap dapat gaji beli emas, setiap gaji beli emas. Konsisten selama 10 tahun. Berarti 10 juta kali 12 kali 10. Berarti 1,2 miliar Bapak Ibu. Ya, ini pembelian emasnya. Oke, konsisten. Ini hanya ilustrasi ya, karena ini ilustrasi ke depan nih, belum terjadi. Kalau tadi berdasarkan kenyataan. Setiap 10 juta, tarik lagi tunai 8 juta setengah. Balik lagi uang supaya kita bisa belanja. Tiap bulan 10 juta tarik tunai 8,5. Maka terkumpullah penarikan tunai juga 1,20 miliar. Ya, dari belanja 1,2 miliar, jika harga emas kita beli rata-rata di harga 1 juta. Nah, ini hanya ilustrasi karena kita nggak bisa pastikan. Pada saat kita beli kan bisa naik, bisa turun. Kita ambil rata-rata aja. Ya, dapatlah setiap bulan itu 10 juta berarti 10 gram karena harga 1 juta. Berarti setiap 10 tahun 1.200 gram. Kemudian kita udah tarik tunai 1 miliar sekian. Nah, 10 tahun ke depan kita jual di harga 2 juta. Menurut Bapak Ibu, mungkin tak harga emas 10 tahun lagi menjadi 2 juta dalam 10 tahun? Mungkin. Mungkin. Dalam 10 tahun jadi mungkin ya. Oke, masuk akal. Anggaplah kita jual di harga 2 juta. Ya, kurang lebih 10 tahun. Ya, mungkin bisa 8 tahun, mungkin juga bisa 12 tahun. Ya, kurang lebih. Maka emas yang 1.200 gram ini kita jual di harga 2 juta, maka nilai penjualannya 2,4 miliar. Seperti biasa tadi kita harus kembalikan uang yang sudah kita tarik, yaitu 1,20 miliar. Dan kita harus bayar manajemen fee 3,5% dari uang yang kita ambil, yaitu 196 juta. Ya, ini tidak 3,5 kali 10 ya. Kenapa? Karena beli emasnya kan tidak sekaligus. Beli emasnya setiap bulan dicicil. Yang kita beli bulan lalu berarti bebannya belum 1 tahun, belum 10 tahun. Berarti baru 1 bulan. Yang kita beli tahun lalu manajemen fee-nya baru 1 tahun. Yang kita beli 2 tahun yang lalu manajemen fee-nya baru 2 tahun. Yang kita beli pertama kali bulan pertama itu yang 10 tahun. Nah, ini ada rumusnya, totalnya hanya 196 juta. Jadi kalau kita jual masih bersih 1.183 juta. Nah, ini kurang lebih ya kalau jualnya di harga 2 juta. Sementara yang tersimpan selama 10 tahun 180 juta. Nah, ini ilustrasi ke depan Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa nikmati. Apabila Bapak Ibu konsisten tiap bulan dari sekarang kumpul, tiap bulan mau harga naik, mau harga turun, beli aja. Ada uang beli, tarik tunai, simpan emas. Ada uang beli emas, tarik tunai, simpan emas. Jadi 10 tahun ke depan ada 1 miliar untuk uang hari tua atau untuk pensiun Bapak Ibu. Ya, yang bisa kita nikmati dari konsep ini. Dari tabungan kita sendiri. Ya, dari kenaikan nilai emas. Nah, inilah program GCA itu Bapak Ibu. Dan selama Bapak Ibu belanja, beli, ambil uang tunai, tidak ada beban, tidak ada tagihan tunai, harus cicil, tidak ada resiko emas yang dilelang. Inilah yang membuat kita berbeda Bapak Ibu. Ya, nah ini contoh orang-orang yang sudah melakukan tabungan emas dengan cara GCA, dia udah punya nih holding inventory-nya nih. 13.000 gram, 13 kilo Bapak Ibu. Dalam 3 tahun. Dia udah convert, udah ambil uang tunai 721.000 dolar. Atau sekitar 10 miliar. Walaupun udah ambil uang tunai, tetap masih berhak kenaikan nilai barangnya yang dia titip ini. 13 kilo ini kan kalau harga emas naik, dia akan naik nih. Nah, dia masih berhak nilai ini, kenaikan ini. Nah,
Inilah dahsyatnya GCA itu Bapak Ibu. Ini juga satu lagi, banyak sih yang sudah punya holding inventory rame. Ini ada 61.000 gram, 61 kilo punya Puan Eda langsung. Ya, orang yang membimbing kita di bisnis ini. Ya, yang sudah membuktikan penghasilannya miliaran Bapak Ibu. Oke, nah sudah tarik tunai 3 juta dolar. Sekitar 48 miliar saat ini. Udah beli rumah, beli mobil. Walaupun udah tarik tunai, masih berhak kenaikan nilai yang 61 kilo. Karena ini belum dijual, masih barang dia yang dititipkan. Nanti kalau dia jual, dia berhak kenaikan nilai ini, barulah dia kembalikan uang tunai yang sudah dia pakai dari penjualan barang ini, tanpa harus mengeluarkan uang tunai lagi. Nah, inilah konsep GCA Bapak Ibu yang mana sudah banyak terbukti ya. Nah, jadi seberapa pentingnya kita punya aset Bapak Ibu, terutama aset emas. Banyak sekali orang di Indonesia lebih suka menyimpan uang, mungkin diletakkan di deposito, mungkin diletakkan di tabungan, atau ada yang letakkan di lemari, di bawah bantal ya, daripada mereka menyimpan aset. Tapi mari kita lihat fakta di lapangan. Seberapa penting aset ini, kita tonton, kita simak satu video ini supaya kita bisa melihat kenyataan. Halo guys, ada apa di video ini? Ada cuan dong. Pasti kalian udah sangat akrab dengan yang satu hal ini nih. Ya, bener banget. Sebagian dari kalian pasti udah tahu tentang mata uang di dunia yang paling kuat dan stabil. Seperti pound sterling dari Inggris, dolar Amerika Serikat, dan juga euro. Tapi pernah nggak sih kalian mendengar tentang mata uang di dunia yang memiliki nilai tukar sangat rendah? Bahkan harganya sampai jadi lebih mahal dari nilai uang itu sendiri. Penasaran kan negara apa aja yang punya mata uang terendah ini? Jangan-jangan Indonesia juga lagi. Tenang, bukan kita kok guys. Tapi kalau kamu penasaran, yuk tonton terus video ini sampai habis. Zimbabwe. Guys, ada lagi nih negara Zimbabwe. Perekonomiannya hancur berantakan pas krisis yang parah banget pas tahun 2008 dan 2009 dulu. Nilai mata uang dolar di sana juga jadi berantakan pada tahun 2009 karena hyperinflasi yang gak bisa dikendalikan. Harga-harga tiba-tiba loncat tinggi dengan cepat. Sejak itu, sebagian besar transaksi udah pakai dolar Amerika atau mata uang Afrika Selatan, yaitu rand. Nilai mata uang Zimbabwe jadi gak berharga semenjak krisis itu guys. Bahkan nilai tukarnya jadi yang terburuk di dunia. Bayangin aja nih, 35.000 triliun dolar Zimbabwe cuma setara sama 1 dolar Amerika loh. Waduh, betul-betul jatuh banget ya gengs. Uang triliunan dolar Zimbabwe udah nggak berharga di sana. Contohnya nih, uang 100 miliar dolar Zimbabwe cuma cukup buat beli 3 butir telur ayam aja tuh. Akibat krisis inflasi ini, pemerintahnya ngeluarin kebijakan yang bikin heboh semua orang. Mereka hapusin dolar Zimbabwe dari peredaran. Terus, pemerintah Zimbabwe nawarin ke masyarakat pemilik uang tunai atau deposito di bank buat tuker uang mereka ke dolar Amerika aja. Dan tentu aja, nilai tukernya itu kan 1 dolar Amerika sama dengan 35 kuadriliun atau 35.000 triliun dolar Zimbabwe. Bayangin deh guys, uang 35.000 triliun dolar Zimbabwe yang cuma jadi 1 dolar Amerika. Bener-bener bikin nangis ini. Padahal kalau kalian punya 35.000 triliun rupiah, kalian bisa jadi orang terkaya di Indonesia nggak sih guys? Venezuela. Guys, sekarang kita bahas tentang negara Venezuela yuk. Negara ini punya cadangan minyak terbesar di dunia, tapi ironisnya jadi salah satu negara termiskin. Pada tahun 2014, Venezuela dilanda krisis ekonomi parah. Inflasinya melambung tinggi sampai ada yang nyampe ke langit tuh guys. Akibatnya, sebagian penduduk memilih meninggalkan negara ini. Kalau kamu berkunjung ke sana, pasti bakal kelihatan uang berterbangan di mana-mana kayak sampah yang gak ada harganya. Ternyata ada beberapa faktor yang bikin negara ini miskin.
Pertama, pemerintah Venezuela terlalu bergantung sama bisnis minyak sebagai tulang punggung ekonomi mereka. Sekitar 90% ekspor dan separuh pendapatan negara berasal dari minyak. Jadi, pas harga minyak tiba-tiba jatuh dari $115 AS per barel, ekonomi Venezuela merosot parah. Kedua, sumber daya manusia di sana masih jauh tertinggal. Mereka nggak bisa mengelola sumber daya alam dengan baik. Mirip-mirip kayak kita sini guys. Semoga negara kita nggak ngelakuin hal yang sama deh. Nah, selain itu, Venezuela juga banyak banget hutang sama Cina dan Rusia. Nilai mata uang mereka, Bolivar Venezuela, sangat rendah. 1 rupiah aja setara dengan 131 Bolivar Venezuela. Jadi, barang-barang di sana terasa mahal banget, kayak harga daging, ayam, atau telur. Kalau mau beli, pasti bawa gerobak buat bayar, guys. Bayangin deh, harga tisu toilet di sana seharga 2,6 juta Bolivar atau setara dengan 340 juta rupiah. Sedangkan harga wortel 3 juta Bolivar itu senilai 393 juta rupiah. Dan pembalut wanita 3,5 juta Bolivar atau setara dengan 456 juta 500 ribu rupiah. Bahkan harga tomat per kilo aja harus siapin 5 juta Bolivar atau setara dengan 655 juta rupiah guys. Waduh, ribet banget nih. Apakah kita harus nanam duit dulu baru bisa ke Venezuela? Oke, Bapak Ibu, setelah melihat video ini, kira-kira ini biasa-biasa aja atau mengerikan Bapak Ibu? Boleh respon? Halo? Mengerikan. Mengerikan, Pak. Mengerikan, Pak. Jadi, kalau hari Mengerikan. ini Apalagi rupiah di kita sekarang. Aduh. uang miliaran aja bisa jadi tidak berarti Bapak Ibu. Kalau hari ini mungkin Bapak Ibu simpan uang 1 miliar, 2 miliar mungkin udah merasa banyak uang. Tapi kalau tiba-tiba terjadi inflasi seperti ini, ya itu uang tadi jadi nggak berharga, untuk makan aja butuh miliaran itu. Nah pertanyaannya, itu kan negara lain Pak. Negara kita kan nggak begitu. Ya, negara kita saat ini tidak begitu. Tapi ada nggak potensi itu terjadi? Ada. Apakah yang bisa menjamin Indonesia nggak mungkin terjadi? Hari ini kalau kita lihat Argentina itu sedang mengalami krisis juga, sudah lebih daripada 100% inflasi. Argentina, Bapak Ibu bisa cek di YouTube, inflasi Argentina. Banyak warga negaranya untuk makan saja saat ini harus mengais sampah untuk dimakan Bapak Ibu. Saking ngerinya kejadian. Padahal Argentina itu termasuk dulunya 10 negara terkaya di dunia. Ya, kekayaannya di atas Indonesia dulu. 10 negara terkaya di dunia. Tapi hari ini lagi terpuruk. Kita kenal Argentina dengan pemain sepak bolanya yang hebat, tapi hari ini negaranya kena inflasi. Indonesia pun sebenarnya sudah pernah terkena inflasi walaupun tidak separah Venezuela dan Zimbabwe. Kita baru tertinggi inflasi kita 80%, itu terjadi di tahun 1998. Yang mana harga dolar dari 2.500 tiba-tiba melompat menjadi 15.000 saat itu. Itulah karena salah kebijakan. Tidak ada jaminan nanti kita selalu aman. Tapi kita belajar dari pengalaman dulu, orang yang simpan duit akan kesulitan, orang yang pegang aset, yang punya kebun, ya, yang punya aset lah intinya, itu malah dapat keuntungan dari kenaikan nilai. Ya, nah inilah pentingnya kita menyadari pentingnya aset Bapak Ibu. Oke, silakan dari sekarang mulai simpan aset bagi yang mau untuk punya aset ya. Ini ada caranya saat ini. Kita bisa mulai dari uang kecil, nggak harus punya uang banyak ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau beli tanah, mau beli bangunan, nah itu kan modalnya banyak. Ini bisa dimulai dengan modal kecil ya. Semua orang bisa lakukan. Oke, nah jadi kesimpulan kita hari ini, konsep GCA itu tidak ada beban hutang ya. Walaupun ada bantuan modal yang harus dikembalikan, tapi tidak ditagih cicilan, maka tidak disebut hutang. Malah itu adalah cara bisa mengumpulkan aset emas ya. Anda tidak ditagih 1 rupiah pun dan tidak ada resiko lelang, bisa nambah-nambah terus asetnya tanpa batas. Oke,
Jadi tunai yang dibawa baru dikembalikan setelah nanti kita jual asetnya. Oke. Nah, kita berhak keuntungan aset tersebut. Ya, itu hak kita. Nah, perusahaan pun tidak ada beban, perusahaan tidak menjanjikan profit, kita baru profit kalau harga emas turun. Kalau harga emas naik. Ya, jadi nggak ada beban Bapak Ibu. Kalau perusahaan tidak ada beban, maka perusahaan otomatis juga bisa bertahan jangka panjang. Nah, itu kuncinya. Ya, kita pun dapat keuntungan dari kenaikan harga emas di dunia. Jadi harga emas itu naik, kita pun juga ikut naik. Nah, saat ini harga emas cenderung naik cukup pesat dalam 2 tahun ini, Bapak Ibu. Ya, cukup banyak kenaikan dalam 2 tahun ini. Karena ada faktor-faktor seperti perang, ya, yang menyebabkan krisis, ya, ini dan faktor-faktor penyakit, COVID. Nah, itu membuat orang semakin banyak menyimpan emas. Ya, dengan sistem ini, Bapak Ibu bisa terhindar dari inflasi yang tadi berbahaya. Oke, demikian dulu presentasi saya hari ini. Kita akan lanjutkan GAE 10 di sesi berikut di hari yang berbeda, Bapak Ibu, bukan sekarang, tapi di hari sekarang kita akan masuk tanya jawab. Ya, Bapak Ibu boleh bertanya yang berkenaan dengan GCA ataupun yang berhubungan dengan GAE, silakan. Bagi yang baru hari ini hadir, sebaiknya minta link register kepada para orang yang mengundang, karena register itu gratis, tidak berbayar. Bapak Ibu bisa daftar dan bisa masuk ke dalam sistem untuk mempelajari lebih lengkap. Oke, demikian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan dulu ke uh, admin kita ya. Oke, silakan Mbak Nurul. Terima kasih buat Pak Herman atas penjelasan-penjelasannya. Selanjutnya kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Ini saya bacakan dulu, ada beberapa pertanyaan dari kolom chat. Pertanyaannya, untuk melihat sertifikat di web itu dari mana? Seperti itu, Pak. Sertifikat dari setiap pembelian itu biasa ada sertifikat ya Bapak Ibu ya. Cuma hari ini website kita kan masih dalam kondisi maintenance ya. Tapi saya coba lihat dulu ya. Apakah sekedar untuk melihat GSA-nya bisa nggak nih sertifikat. Nah, kita lihat dulu ya. Bapak Ibu bisa klik di view statement nih ya. Bisa klik di view statement ini. Nah, di sini ada all ya. Ada transfer, ada top up, ada convert. Nah, kita pilih top up dah. Top up itu artinya pembelian ya. Nah, di sini ada rinciannya nih. Kita bisa klik transaksi kode ini ya. Kita bisa atur dari tanggal berapa ke tanggal berapa, bulan berapa ke bulan berapa, bebas ya. Nah, tinggal klik print. Nah, ini sertifikatnya bisa muncul ya, bisa terlihat berapa pembelian. Nah, di sini kan terlihat nih, saya ada beli tanggal 18 Mei, 39 gram, sekitar 53 juta ya. Nah, itu cara melihat sertifikatnya. Oke, lanjut pertanyaan lain. Untuk uang yang 8,5 juta itu kapan masuk ke rekening? Secara term condition perjanjiannya 1 sampai 5 hari kerja. Hari kerja ya, karena dia transfer harus lewat sistem clearing bank. Tetapi dari praktek yang kita jalankan selama ini, normalnya standarnya 1 sampai 3 hari kerja lah. Ya, tapi banyak tuh yang ngalamin pagi, sore masuk, atau hari ini, besok masuk tuh banyak. Makanya 1 sampai 5 ya. Bukan harus 5 ya, 1 sampai 5. Oke, silakan. Lanjut. Kira sampai kapan untuk update login di Indonesia? Nah, update login ini kita harus tunggu informasi dari manajemen ya. Karena mereka yang tahu jawabannya. Mereka, tim IT mereka belum kasih laporan. Karena hari ini libur. Kita mau nanya nggak dapat info juga. Karena libur panjang ya, cuti bersama ya. Nanti Senin sudah kerja lagi kita tanyakan ya. Oke. Harusnya Senin mudah-mudahan sudah on lah ya. Oke, lanjut. Oke, mungkin dari kolom chat sudah, Pak. Selanjutnya Oke. boleh silakan Bapak Ibu open mic untuk pertanyaan-pertanyaannya. Silakan. Izin bertanya, Bang Nurul, Pak Herman. Silakan. Silakan Ibu.
Saya Bu Mira, Pak Herman dari Depok. Ya. Sebenarnya latar belakang saya bukan keuangan, jadi saya kurang paham. Tapi intinya pertanyaan saya seperti ini, Pak Herman. Bagaimana kuantum metal ini istilahnya mencari keuntungannya bagaimana sehingga kita bisa untung gitu, Pak Herman. Kurang lebih seperti itu. Keuntungan perusahaan pada saat kita GCA ini, kan kita beli emas tuh. Nah, perusahaan ada untung 7% di situ, Bu. Perusahaan ada untung 7%. Karena kalau orang jual beli emas itu ada selisih harga beli dan harga jual. Sama seperti halnya kita beli emas di toko pun, itu ada harga beli dan harga jual. Termasuk emas antam pun. Ya, kalau kita beli emas antam, itu selisihnya dengan market dunia itu 11%. Di QM selisihnya hanya 3%. Itu keuntungan daripada QM. Ya, QM-nya kan jual emas tuh, dia dapat untung 7%. Nah, kalau keuntungan kita ya kita tunggu harga emas tuh naik aja. Karena kita udah ambil lagi uang tunai, uang kita yang tersimpan juga sebagian kecil ya. Kita tunggu harga emas itu naik, baru kita jual, barulah kita untung. Ya, nanti ada laporannya di dalam website. Udah berapa nih kenaikan nilai emas kita itu setiap 5 menit ada laporan update. Ya, sesederhana itu sih sebenarnya. Tinggal baca laporannya aja. Begitu, Bu. Oh ya, baik Pak. Makasih Pak Herman. Ya, makasih Bu Mira ya. Lanjut. Selamat malam. Malam ya. Ya, Pak Herman. Silakan Pak. Ya. Pak Jadi Suryono begini ya. Pak ya, ini kan bisnisnya ini lewat internet Pak ya, Ya. informasinya. Ya. Nah, siapa yang bisa menjamin internet tetap ada? Apalagi kalau nanti ke depannya ada gangguan-gangguan, mungkin perang ataupun isu-isu yang sering didengungkan, misalnya 2030 Indonesia akan bubar gitu Pak. Jadi kita jadi takut juga nanti nggak bisa buka internet gimana Pak? Aset kita nggak bisa dilihat lagi, terus Ya. nggak akan kembali. Jadi kalau kita paham apa itu internet, kita sudah tahu jawabannya sebenarnya. Tapi banyak orang yang tidak paham sehingga mereka mudah ditakut-takuti dengan berita hoak barusan. Ya. Jadi saya sedikit cerita internet dulu. Internet itu decentralized. Tidak ada yang kendalikan, tidak terpusat. Jadi jangan berpikir, oh internet ini ciptaan si A. Nanti si A tinggal pencet tombol, mati dah internet seluruh dunia. Nggak bisa seperti itu. Ya, internet itu dibangun oleh setiap negara dan negara itu yang pegang kendali. Dalam satu negara pun bukan satu perusahaan juga yang membangun fasilitas internet. Ya, ada banyak lembaganya juga, mau swastanya, mau pemerintahnya. Ya, jadi tidak ada orang yang berkuasa satu tombol mematikan di dunia itu nggak ada. Ya, itu disebut decentralized, tidak ada pusatnya. Nah, jadi kalau ada hoak yang mengatakan nanti ada penguasa yang bisa matikan internet di dunia, saya jamin 1.000.000% itu tipu. Oke, makanya hari ini bank-bank di seluruh dunia juga pakai internet. Apakah mereka tidak takut kalau nanti internet dipadamkan? Ya mereka tidak takut, makanya mereka pakai. Tidak ada satu negara di dunia hari ini yang tidak pakai internet. Apakah mereka tidak takut? Ya tidak takut karena mereka tahu bukan orang mengendalikan internet. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi kalau ada orang bilang siapa yang bisa menjamin internet tidak akan padam? Saya nanya, siapa pula yang bisa menjamin internet itu akan padam? Seluruh dunia ya. Nah, kecuali kiamat lah ya. Kalau kiamat segala-galanya padam dah. Kalau kiamat nggak ada lagi, Pak. Ya, sudah tidak ada guna internet, tidak ada guna emas tuh, tidak ada guna uang lagi. Manusia ada Tuh. mati semua, untuk apa guna internet lagi, Pak? Iya, itu lah. Jadi pemahaman kita internet harus kita dalami dulu. Apa itu internet? Oke, dan bagaimana sistem kerjanya internet? Pak, boleh tanya dong Pak? Ya, silakan. Menyambung dengan Bapak tadi masalah internet, yang udah-udah pengalaman itu Pak,
itu ini hilang Pak, websitenya Pak. Ah, Artinya kita nggak bisa login, hilang, terus bagaimana tuh backup-nya? Makanya kadang-kadang teman-teman takutnya seperti ini Pak, di ya, sekitar itu Pak. Jadi betul, perusahaan itu yang menghilangkan dirinya Pak, gitu Pak, websitenya Pak. Makasih Pak. betul. Artinya kalau website dihilangkan bisa nggak? Perusahaan hilang bisa nggak? Pasti bisa. Nah, itu pertanyaannya berbeda. Tapi makanya kita harus teliti dulu. Lihat dulu ini perusahaan, latar belakangnya bagaimana, bakal mau lari punya, bakal niat nipu punya. Nah, itu kita nilai dulu sebelum kita bergabung. Ya kan? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada nggak letakkan uang di bank? Ada Oke? Pak, di bank. Ya. Bank sekarang juga pakai internet kah? Pakai website kah? Pakai m-banking kah? Pakai Pak. Oke, Pakai, Pak. kenapa kita mau letakkan uang di bank? Biar lebih aman, Pak. Ada kepercayaan kan? Iya, banknya mungkin ada di dekat rumah. Ya, intinya kurang lebih kita percaya nih bank nih aman nih. Ya kan? Tapi kalau tiba-tiba ada bank baru yang nggak jelas latar belakangnya, datang ke Bapak Ibu, ayo letak uang di sini deposito, kami kasih bunga lebih gede, tapi bank ini baru. Mungkin Bapak Ibu mikir juga kan? Nah, itulah makanya kita nilai dulu nih, perusahaan ini layak nggak? Bisa dipercaya nggak? Itulah yang tadi kita presentasikan. Setelah itu Bapak Ibu nilai. Kalau Bapak Ibu bilang, saya nggak percaya perusahaan ini, jangan ikut. Apapun perusahaannya, bukan cuma QM aja. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, oke, setelah saya nilai, setelah saya cek datanya benar, kayaknya perusahaan ini saya nilai boleh dipercaya, silakan ikut. Sesimpel itu Bapak Ibu. Jadi kita mau meletakkan sesuatu aset kita nilai dulu nih perusahaan layak nggak nih. Nah tadi kita ada cerita perusahaan ini, perusahaan jelas nggak? Dia distributor dari Permin, kira-kira jelas nggak tuh perusahaannya? Perminnya sendiri jelas nggak? Jelas, Pak. Punya omset, punya aset berapa? Kira-kira itu nilai nggak bisa jadi distributor tunggal di Malaysia sebagai distributor tunggal Permin? Gampangkah orang-orang dapat status itu? Kita harus nilai Tidak, itu Pak. satu. Tidak gampang. Itu baru satu poin. Artinya perusahaan ini punya nilai. Ya, yang dia juga nggak akan sia-siakan hal itu. Itu yang pertama. Dia supplier emas di bank. Bank percaya sama dia. Itu juga sebuah nilai nggak tuh? Berharga nggak? Aset berharga nggak buat perusahaan? Apakah dia akan korbankan demi uang yang lain dia bawa lari? Sementara aset yang tadi kalau dia lari, aset yang tadi juga ikut hilang. Terus dia pemegang saham, dia udah tanam uang triliun di Besra Gold juga. Kalau dia lari itu juga hilang. Betul nggak? Nah, itulah pentingnya kita study, kita belajar. Layak nggak nih perusahaan nih? Bisa percaya nggak nih? Kalau nggak bisa, jangan ikut. Kalau bisa, silakan ikut. Seperti itu. Saya tadi hanya sudah sharing. Ini loh kondisi perusahaan, ini loh buktinya. Nah, Bapak Ibu yang nilai. Bapak Ibu yang ambil penilaian. Jangan ikut penilaian saya, jangan ikut penilaian orang yang ngajak. Nilai dulu. Itulah pentingnya kita menjelaskan di BOP secara netral. Ya, oke, kira-kira gitu jawabannya. Ya, lanjut. Ya, Pak. Saya mau tanya, Pak. Tanya lagi, Pak. Ya, silakan. Siapa duluan nih? Gantian. Bu Dia, saya Oke. dari Bekasi. Nah, saya mau tanya, tadi kan saya sempat ketiduran. Mungkin ada yang terlewat. Yang mau saya tanyakan, kita udah nabung nih kan dari GCA atau GSA tadi kan. Nah, kita boleh ngambil emas kita itu kapan? Maksudnya ketika udah berapa gram atau ada batas waktunya atau ketika pas lagi naik harganya atau bagaimana ketentuan dari perusahaan bagaimana dari QM Oke. ini? Dari awal bukan kita nggak bisa ngambil emasnya, tapi kalau sekedar ngambil emas itu nggak ada istimewanya. Lebih bagus ambil uang terus belikan emas di toko terdekat, nggak kena ongkos kirim. Ya, tapi tadi yang kita jelaskan yang kita mau ambil di sini adalah sistem GCA-nya. Supaya apa? Supaya bisa kumpulkan banyak emas dan kita tetap bisa gunakan uang untuk belanja.
Atau uang yang 85% tadi, kita belikan lagi emas di toko. Jadi ada emas yang kita pegang dari toko, ada emas yang kita simpan di QM. Nah, tapi kalau saya nanti suatu hari emas tuh mau saya ambil juga, suatu hari saya nggak mau ngambil uang. Bisa saja Bapak Ibu lunasi dulu, terus minta emasnya dikirim. Atau Bapak Ibu ambil uangnya, jual emasnya, ambil uangnya, uangnya masuk ke rekening, kan bisa beli emas di toko juga. Karena emas yang Bapak Ibu beli di toko dengan emas yang Bapak beli di Quantum Metal sama aja barangnya, pakai emas hantam juga di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, Kasih lanjut. Pak. Ya, makasih. Pak, tanya lagi dong, Pak. Boleh, silakan gantian ya. Lanjut, siapa duluan? Ya. Berkenaan dengan yang tadi, Pak, seandainya mungkin password email kita mungkin lupa, kan kita sudah ngeprint yang tadi itu, Pak. Kemudian kita bawa ke kantor itu, QM itu kuat nggak kira-kira, Pak? Itu printer yang tadi, print kita yang tadi Maksudnya kuat apanya ya, Pak? sebagai bahan bukti bahwa kita telah memiliki atau membeli Oh, KTP produk doang, di Pak. QM. KTP aja udah tahu langsung akun Bapak. Oh, siap, Pak. Di kantor itu, makanya kita waktu daftar tuh diminta KYC ya. Kita upload KTP, karena itulah nanti yang membantu kita. Sama halnya Pak, sama halnya kita buka akun di bank. Pasti diminta KTP. Suatu hari kartu ATM hilang, buku tabungan hilang. Kita bisa nggak datang ke bank? Nggak punya buku, nggak punya ATM? Bisa. Bisa, Tunjukin Pak. KTP aja. Jadi KTP itu, kalau hilang gimana KTP-nya Bapak? Datang lagi ke Capil untuk minta di print lagi. Ya, mintakan. Jadi minimal simpanlah fotokopinya supaya ke Capil lebih mudah dicari. Ya, oke. Seperti itu logikanya Pak. Oke, matur nuwun, Pak. Ya, betul. Halo, Pak. Malam. Pak Nur ya? Halo. Silakan. Siapa nih? Ya, Pak, dari Situbondo, Pak. Ya, lanjut. Ya, kemarin tanggal hari Senin itu saya terminate GA5, Pak, itu, Pak. Ya. Itu kan posisi maintenance kan hari Rabu kemarin kan ya. 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 Itu saya terminate dari Plotcon ke GCA. Itu yang 85% sampai saat ini belum masuk, Pak. Ya, Apakah memang ada hubungannya dengan maintenance, Pak? Itu, Pak? Ya, bukan berhubungan dengan maintenance, tapi tersangkut hari libur panjang, Pak. Ya kan, saya kan GCA-nya itu terminate-nya hari Senin, Pak. Hari Senin Ya. kan kemarin itu. Ya, memang. Yang hari Minggu pun juga belum masuk kok, Pak. Oh, begitu ya, Pak. Ya, begitu. 1-5 hari kerja. Ya. Mudah-mudahan Senin udah masuk semua. Iya, terus saya hubungi admin, tidak ada respon. Ya, Kita karena gini, menunggu saya. ini agak panjang kenapa? Karena hari Rabu di Malaysia itu libur, Pak, hari besar. Oh, gitu ya, Pak. Kemudian hari Kamisnya Indonesia pula libur. Hari Jumatnya cuti bersama, hari kejepit. Nah, jadi saling terkait. Ya kita tunggu hari Senin lah. Ya. Sabtu Minggu libur pula ya, Pak. Sabtu Minggu juga libur, bank nggak jalan. Jadi ini transaksinya lewat clearing bank, Pak. Bukan lewat m-banking kayak biasa, lewat sistem clearing. Makanya butuh di saat jam kerja. Jam kerja, hari kerja. Sudah Hari kerja. dikasih Ya. tahu ya, Pak. Ya, seperti itu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak, informasinya, Pak. Ya. Nanti mudah-mudahan kalau ke depan udah ada sistem host to host, itu cepat, Pak. Hari itu juga masuk. Oke, Pak. Alhamdulillah, semoga, Pak. Semoga bisa secepatnya itu, Pak. Ya. Ya, kita doakan sama-sama biar secepatnya tuh. Makin cepat, makin baik ya. Amin. Amin. Lanjut. Ya, tanya, Pak. Ya, silakan. Halo? Ya, silakan, Pak. Ya. Langsung sebutin nama, langsung pertanyaan. Dari Bandung nih. Ya, namanya, Pak? Jadi Asrul. Oke, ya.
Jadi secara sekilas ini kelihatannya kalau kita pengen punya untung, ini harus nyimpennya agak lama gitu Pak ya, nggak boleh sebentar-sebentar. Nggak Iya, boleh Pak. setahun, 2 tahun gitu nggak bisa ya. Kayaknya harus Tergantung. di atas 5 tahun atau 10 tahun atau lebih gitu. Ya, Ya, itu pesannya. tergantung sih, Pak. Tergantung pergerakan harga emas itu sendiri. Ya, dari pengalaman saya malah 1,5 tahun udah lumayan untungnya, Pak. Nah, Mas Karena naik. kebetulan 1,5 tahun ini harga emas belakangan ini kan naiknya jauh ya. Oh, jadi harus rajin pantau harga emas ya Pak ya? Ya, nggak harus diamati lama-lama. Seminggu sekali juga boleh. 1 menit doang lihat udah boleh. Karena di dalam website itu ada laporan kok. Udah naik berapa. Yang penting kita kumpulin aja supaya emasnya makin lama makin banyak. Bisa sekilo, 10 kilo ya kan. Nah, sehingga suatu hari kita panen dah. Seperti itu. Iya, terima Ini kasih Pak. konsep konsep nabung lah Pak. Ya. Insya Ya. Allah. Oke, lanjut. Malam Pak Irman. Malam Pak Nur ya. Iya ini mumpung bahas GCA, kemudian kemarin ada sedikit pertanyaan dari mitra. Ya. Halo, Ya, lanjut saya dengar. ya mohon maaf ini agak berisik pinggir jalan. Ya. Eh, jadi kemarin mitra itu bertanya mau lihat akun saya udah berapa banyak tuh ngumpulin GCA kan gitu. Nah Ya, ya. kebetulan kan GCA saya tuh udah saya terminate gitu karena pembelian setahun yang lalu kan saat ini kan untungnya udah lumayan terus ada kebutuhan saya jual gitu jual-jual semua gitu maksudnya. Ya. Nah, itu kan saya dikasih apa diminta mana buktinya Bapak GCA udah berapa banyak ngumpulinnya kan gitu. Lah saya agak Ya. kebingungan nih nyarinya kemana ya? Apa yang namanya ya portofolionya atau track recordnya yang udah lalu yang udah pernah Paling ngumpulin agak banyak itu di mana Pak ya? paling track record pernah beli yang tadi Pak, yang saya tunjukin sertifikat tadi. Itu sertifikatnya atau yang rangkumannya gitu Pak? Enggak, sertifikatnya aja. Ini ada banyak sertifikat, ada berapa kali ya Bapak tunjukin aja bukti Bapak udah pernah beli. Nanti ya kasih jelas Bapak udah pernah jual kan ada itu di laporan tadi di view statement GSA itu ya Pak. Artinya yang sudah terterminate itu tetap terrekod ada sertifikatnya ya? Kalau yang sudah terminate nggak ada sertifikat Pak. Ya itu maksudnya yang Yang waktu beli terterminate, saja. Ya, yang maksud maksud yang ditanyakan mitra itu kumpulan dari yang sudah terminate gitu. iya. Dia Itu 15 hari udah hilang kalau kita udah terminate dia nggak ya, simpan lagi di historinya. akun itu kan setelah terminate beberapa waktu terus hilang nggak ada loh. Ya, ya. Heeh. Bapak, Ya itu Bapak eh, hanya bisa mungkin lihat kan yang pernah Bapak beli aja. Kurang lebih kan sama oh, aja. Ah, gitu ya, gitu ya. ya, Artinya mungkin bisa untuk masukan ke manajemen adalah rangkuman yang sudah pernah boleh, terrekod boleh. gitu. Nanti dicatat pada saat ada Zoom sama Pak William nanti disampaikan ya Pak ya. Karena ini kan kejadian gitu loh dan saya juga kelabakan kebetulan kan dulu pernah ngumpulin agak banyak terus saya jual. Nah ini mau nunjukin nggak ada lagi. Iya, boleh, boleh. Nanti Gitu ya. diusulkan ke manajemen Pak. Siap, siap. Sama-sama. Kan ada sesi-sesi ada Pak William bikin Zoom. Nah, itu boleh disampaikan langsung. Oke, oke, oke. Ya, Hmm. oke. Terima Ya, kasih Pak. itu Pak. Oke, Ya, malam. malam. Silakan. Saya lanjut lagi, Mbak Nurul. Mungkin ada lagi. Dari kolom chat sepertinya ini ada beberapa pertanyaan, Pak. Maaf. Oke, pertama terkait dengan cara GCA yang tadi disampaikan. Jadi setiap hari tanpa batas kita bisa melakukan GCA dari uang yang kita belanjakan untuk beli emas ya. Iya, bebas setiap hari. Bahkan sehari mau 3 kali pun boleh. Yang penting ada duit beli emas, GCA akan lagi. Tidak ada batasnya. Oke. Oke, selanjutnya jika kita meninggal, perusahaan kan nggak tahu dan misal keluarga juga nggak tahu kalau kita punya tabungan emas. Bagaimana dengan aset emas yang sudah kita tabung? Aset tetap tersimpan di perusahaan ya, sampai nanti ada ahli warisnya datang untuk menjelaskannya. Nah, jadi ya beritahulah ke ahli waris kita ada transaksi di sini. Walaupun mereka nggak tahu passwordnya, mereka tinggal nanti bisa bawa surat keterangan sebagai ahli waris itu oke kok. Ya,
Jadi yang penting ada keterangan warisnya. Ya, kadang-kadang kan kita mau kasih tahu, ya cukup kasih tahu, nggak harus kasih password Bapak Ibu. Ya, jadi aman. Ya, berbeda dengan aset kripto tuh. Aset kripto tuh berbahaya ya. Berbahayanya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu kasih password, takut diambil anak, padahal belum waktunya. Ya, kita kan nanti kasih ahli waris. Tapi kalau kita nggak kasih passwordnya Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu meninggal, dia nggak bisa ambil lagi asetnya. Tidak ada satupun orang yang bisa hilang itu aset. Kalau di kripto, ya. Tapi kalau di emas, Bapak Ibu tinggal datangin perusahaan, tunjukkan bukti sebagai ahli waris yang sah, ya kan? Maka perusahaan akan open kan. Sesimpel itu. Ya, lanjut. Silakan Bapak Ibu langsung open mic saja. Jika ada pertanyaan ataupun yang ingin didiskusikan, silakan. Tanya menurun. Ya, Ya. silakan Pak. Ya, Pak. Tanya, mohon maaf, tanya Pak Herman. Ya kan? Kalau perbedaan antara GCA GSA atau GCA dengan GCA kemudian request GC. GC Ya. ya itu gramasinya sama atau tidak, baik dalam perhitungan transaksi maupun Kalau gramasi sama. Tetapi yang membedakannya sekarang ada perbedaannya nih. Kalau dulu nggak ada. Sekarang kan ada program promo EZ ya. Jadi kalau kita transfer dari M-Banking, terus kita klik langsung auto convert, maka itu dapat promo bebas manajemen fee. Oke. Tapi kalau kita beli lewat M-Banking, tidak kita auto convert, dia masuk dulu ke GSA. Tersimpan di GSA. Secara gram sama. Tapi 1 jam kemudian kita klik request GC. Nah, sama juga uang yang kita terima, sama juga gramnya, tapi bedanya yang request GC kita dikenakan manajemen fee. Itu aja beda ya. Oke. baik, terima kasih Ya, Pak. terima kasih. Lanjut. Silakan. Masih panjang waktunya. Kalau ada pertanyaan, ayo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Irman. Ya. Saya kan baru saja bergabung ini. Maksudnya sudah baru request. bergabung Zoom atau baru bergabung di QM? Bergabung tadi pagi itu karena saya kan banyak mentor ini. Ada yang beri masukan. Ya. Karena tadi pagi itu mau transfer, ada kesulitan di kuantum metalnya. Kemudian terus buka kuantum bull global. Ya, itu bisa cepat gitu loh Pak. Ya. Akhirnya masuk. Akhirnya saya punya dua aplikasi, ada yang kuantum global, ada yang kuantum metal. Tapi saya lihat kontennya sama sih Pak. Ya. Sama. Aplikasi ya Pak? Ya. Masuk, Bapak tadi download aplikasi ya dari Play Store ya? Betul. Ya, yang QM Gold Global ya Pak ya, yang dipakai ya? Betul. Oh, yang dipakai itu aja? Ya, QM Gold Global. Oh ya. Terus kalau saya melihat ini nggak tahu, ini ada QME, terus ini ada current offering, ya current offering purchase order, kemudian confirm order. Convert dari QM Gold Global ya Pak, menunya ya? Ini yang dari ini yang dari metal ini. Oh, dari website dari Chrome atau dari aplikasi? Dari Chrome. Oh, dari Chrome ya. Pertanyaannya gimana Pak? Tapi kalau yang GAE tadi kan nggak ada Pak di sini. Ya, itu yang tadi dijelasin lagi maintenance sampai mungkin hari Senin ya Pak. Iya. Ini Atau hari Senin. karena maintenance ya Pak ya. Ya.
Kalau kemarin saya lihat ada loh GAE, GS, Ada. GCA. Ya. Biasanya Heeh. lengkap. Ya, ini hanya lagi maintenance aja, kita tunggu ya. Iya. Terus kemarin kan saya Pak, QAC-nya belum di-approve kelihatannya. Ya. Jadi QAC itu biasanya kalau data sudah lengkap, biasanya per 4 jam itu ada tuh antrian tuh dari si admin dari CS untuk mengapprove. Cuma Iya. kadang-kadang kalau data kita nggak lengkap dia nggak approve, Pak. Jadi kita Oh harus gitu. lengkapi tabungan, buku tabungan harus diupload, kemudian data ahli waris dan profil harus diisi lengkap semuanya, terus upload KTP-nya. Nah, baru nanti di approve. Setelah kita upload lengkap, kita chat aja langsung ke manajemen, minta di approve gitu. Jadi Oh kalau kita gitu. ya kasih data nama ini, nomor KTP ini, emailnya ini, saya udah upload lengkap, tolong di approve. Nanti kalau dia lihat ternyata belum lengkap kan dia bisa bisa hubungin kita di chatting. Kadang-kadang kita sering lupa di situ harus diisi di profil itu harus diisi nomor handphone ya. Karena waktu Iya, kita register kan belum ditanyain nomor handphone, baru ditanyain email kan. Nah, betul. jadi si CS ini nggak bisa hubungin kita karena nomor nomor handphone kita belum isi. Nah, itu yang sering terjadi lambat. Jadi Oh. segera diisi aja. Kalau nanti dia udah tahu nomor handphone kita, masih ada yang kurang, dia bisa hubungin kita lebih mudah. Sudah Pak, sudah saya edit Pak, edit Ya, profilnya. oke. Sudah saya Lengkapi edit, nomor sudah lengkap, handphone juga diisi. nomor HP-nya sudah. Ya, nanti hari Senin Bapak chat aja itu, insya Allah langsung di approve. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Ya Ya, karena saya menyadari kenapa ini nggak di-approve karena libur. ya salah satunya juga libur. Karena kemarin itu Kamis libur, Jumat ikut cuti bersama toh. Iya, Kalau Sabtu Minggu besok libur. sudah yang pasti nggak mungkin. Iya, Senin lah Pak, Karena Senin. Senin jam iya, 9 Bapak udah chatting ke CS dah. terima kasih Pak Ya, Irman. terima kasih Pak. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut. Halo, Ya, silakan. izin bertanya. Silakan Pak. Kemarin itu sebelum maintenance ya di sistem itu ketika mengisi tanggal lahir, ketika bulannya itu bulan 11 di sistem munculnya 011. Nah, Ya. ketika disubmit itu invalid format terus aja sampai sampai terakhir maintenance. Itu mohon apakah semua juga begitu? Jadi kalau misalkan bulan 5 dia keluar 05, tapi pas ketika bulannya 11 12 dia keluarnya 011, 012 sehingga tidak bisa disubmit ketika di register. Terima kasih, Pak. Ya, nanti coba yang lain dicek ya. Kadang-kadang dia pernah error sih ya kalender itu. Tapi jangan lupa klik tanggalnya, Pak. Ah, yang pernah saya alami itu tanggalnya lari. Kita klik tanggal 5, keluarnya tanggal 10. Nggak apa-apa itu boleh diabaikan. Yang penting KTP-nya udah benar. Yang penting bisa disubmit lah. Bapak mungkin lupa klik tanggalnya setelah ngisi tahun Sudah bulan, lupa klik tanggalnya. Kalau nanti tetap nggak bisa, sudah di nanti coba hubungin upline-nya untuk bantu cek ya Pak ya. Harusnya nggak ada Baik, Pak masalah. Herman, terima kasih. Ya, oke, makasih. Ya. Lanjut. Ya, Pak Herman, satu lagi Pak Herman. ya. Iya kan, saya kan dikrisui satu mitra itu kan terminate GCA. Ya. Itu dari tanggal 29 sampai sekarang belum masuk ke rekening. Itu di-terminate dari float account masuk ke rekening, Pak. Ya, Itu bulan gimana ya? apa ya? Bulan April atau bulan Mei atau bulan Maret? Tanggal 29 April. Oh, akhir April. Yang April insya Allah selesainya bulan Mei, Pak. Bulan Mei ini. Minggu depan mungkin udah beres semua itu. Ini minggu-minggu depan ini ya. Ya. Artinya tinggal seminggu lagi kan bulan Mei-nya. Iya, iya. Nah, kemarin saya sempat diskusikan juga yang bulan Maret selesainya April, yang bulan April selesainya bulan Mei. Oh, ya Ya, karena kan antrian ya. saya jelaskan kayak kurang nggak terima gitu loh. Iya, wajar lah Pak.
karena banyak yang belum paham. Maka itulah kita selalu menghimbau belajar dulu, ya kita bahas dulu Ya, sebelum kita ikutan ya. ya, ya. Ini udah saya coba bantu sampaikan ke admin QM juga nggak ada respon. Kalau lewat Ya, Pak Yo juga nggak ada respon atau gimana juga. ya memang Sabar, Akhirnya Pak, kita sabar. ya karena rekaman-rekaman itu. admin agak susah merespon ya karena terlalu banyak yang nanyain hal yang sama, akhirnya mereka pun udah jenuh juga untuk merespon ya. Oh, Ya, ya karena akhirnya jenuh lah. sebenarnya sudah sering diumumin ya. Iya, Pak iya, William pun juga sudah ada bikin Zoom. Cuma ya kadang nggak semua orang hadir di Zoom jadi nggak bisa update ya. iya, Itulah. iya. Ya Hmm. mudah-mudahan minggu ini ya minggu depan ya, Ya, Mei ya, itu ya. yang Ya. April selesainya Mei lah targetnya. Amin, amin. Oke, terima Ya, kasih Pak Irfan. kasih Pak. Ya, Malam. ya, malam. Lanjut. Ada yang ingin ditanyakan? Langsung open mic. Ya, silakan. Mau open mic, mau chatting, silakan. Halo Pak. Ya, silakan Ya, Pak Asrul lagi ya. Ya, mungkin saya ini mau tanya tapi lebih kepada perbandingan dengan perusahaan lain Pak ya. oke. Jadi ada perusahaan yang semacam emas juga ini. Ya, banyak Pak. Itu namanya perusahaan pialang jasa keuangan. Oh, Dan oke. itu sistemnya itu gini Pak. Jadi kita naruh uang 200 juta, Ya, kemudian kita beli satu lot 10 juta. iya, Misalnya hari Senin kita beli 3 ya, lot gitu ya, berarti kan 30 juta. ya, Hari Kamis beli emas nih Pak ya. Hari Kamis ya, sudah ada ya, kenaikan, langsung dijual. ya, Begitu tiap hari per hari itu Pak. ya. Nah, yang saya tanyakan gimana pendapat Bapak mengenai sistem yang seperti ini Pak? Ah, Memang ini kita enaknya langsung dapat uang nih Pak. ya, Kalau yang saya, tadi kan kita nyimpen, ya, ya kan? Nah, setahu saya yang begitu pialang itu dia putarnya di MetaTrader. Artinya itu forex Pak. Tidak ada fisiknya. Tapi Bapak cross check balik ke perusahaan itu ya Pak ya. Ini forex kah? Ada fisik kah? Nah, kalau sudah bicara lot-lot, ya dia nggak selalu harus beli dulu. Dia bisa langsung jual aja walaupun nggak pernah beli. Berarti kalau begitu udah pasti forex dan 90% orang yang bermain forex uangnya hilang Pak. Jadi jangan lihat, oh enak langsung terima uang 2 hari udah profit. Jangan kan 2 hari, 2 detik pun bisa profit kok Pak. ya betul. Tapi juga 2 detik bisa hilang. Tergantung lotnya tadi juga. Hmm. Jadi itu kalau bagi saya itu gambling, Pak. Judi dah. Itu bagi saya. Tapi bagi orang lain ya silakan-silakan aja. Karena saya pun dulunya juga bermain itu, Pak. Saya punya pengalaman dulu pernah main itu saat belum ada QM. Jauh-jauh hari sebelum ada QM di tahun 2000-an dah. Saya udah terjun di dunia itu. Sebelum ada kripto juga saat itu. Nah, sampai sekarang ya saya lihat tidak ada perubahan kok itu. Bapak boleh cek di Google. Lebih banyak orang dapat uang atau kehilangan uang di sistem pialang itu. Nah, atau Bapak boleh tanyakan langsung ke perusahaan itu. Boleh nggak transparan? Saya mau nanya berapa persen orang di perusahaan kamu yang untung dan berapa persen yang kehilangan uang ya. Nah, biar dia yang jawab deh. Kalau saya yang jawab kan nggak etis ya Pak. Nanti kesannya saya hanya menjelekkan perusahaan orang, mengatakan yang baik buat buat yang saya infokan ya kan. Tapi akan lebih tepat dan bijaksana Bapak minta perusahaan itu yang menjelaskan secara transparan. Kalau dia berani bagi data yang bisa dipertanggungjawabkan berapa persen member Anda yang profit dan berapa persen member Anda yang hilang uang dalam 1 tahun. Setahu saya 90% orang hilang uang. Hilang total uangnya, bukan hilang sebagian, hilang total. Tadi Bapak bilang letak berapa? 100 juta, 200 juta itu bisa hilang jadi nol, raib, jadi angin, Pak. Ya itu yang memang yang ngeri itu yang naruh 200 juta itu Pak. Ya, Hmm. tapi ya biarlah mereka yang jawab. Ya kan? Iya, Atau Bapak cek datanya di Google, di YouTube, pengalamannya, ya. ya. Ya, makasih Pak. Ya, makasih, Pak.
Lanjut. Mike. Oke, ini ada pertanyaan dari kolom chat, Pak. Mungkin bisa kita bacakan terlebih dahulu. Boleh. Sebelum GCA, apakah kita nabung dulu di GSA atau bisa langsung ke GCA? Bisa otomatis waktu kita beli, kita boleh klik otomatis auto convert, atau kita boleh tidak auto, terserah. Oke, baik. Selanjutnya, kalau saat ini jika ingin melihat holding inventory, bagaimana caranya? Belum bisa, tunggu selesai maintenance-nya ya. Oke, baik. Ini selanjutnya, apakah ini sama dengan trading emas? Kalau kita mengajak orang lain masukkan to metal, apakah kita dapat keuntungan berapa persen? Kalau Syarat yang menjadi dimaksud agent. dengan trading emas di forex, ya secara harga, secara barangnya sama-sama dibilang emas ya. Tetapi yang namanya di forex tidak ada fisiknya, tidak ada underlying jaminan fisiknya. Maka yang trading di forex itu seperti yang saya bilang tadi, itu resiko margin call itu sangat pasti ya, ada risiko kehilangan uang. Nah, sementara kalau di kita main GAE 10, risiko kita kalau harga turun kita udah beli terus harga turun, risiko kita hanya menunggu harga emas naik balik. Ya, tidak ada risiko margin call, uang hilang, uang hangus nggak ada. Nah, lalu mengajak orang apakah ada keuntungan? Di sini ada bisnisnya, tapi tidak semua orang otomatis bisa dapatkan bisnis ini. Jadi ada pengajuan, ada ujian, ada syarat ya. Jadi Bapak Ibu yang kepingin, yang merasa kita punya potensi bisnis, kita punya relasi mau jalankan bisnis, nah hubungin orang yang mengundang, minta dijelaskan secara fisik, secara bisnis. Karena kita hari ini masih BOP, masih perkenalan, kita nggak cerita bisnisnya, kita cerita produknya. Itu pun baru satu produk ya. Ada GAE 10 lagi yang kita akan jelaskan di sesi lain. Oke, jadi ikuti rutin Zoom-nya yang berikutnya ya. Oke, lanjut. Ada tambahan pertanyaan sedikit Pak ini Pak. Boleh, silakan. Ya. Kalau misalnya di suatu daerah itu pingin ada kantor Pak, ini mendirikan kantor unit terkait dengan IM untuk meyakinkan orang-orang itu yang mau join, itu kan kadang-kadang syarat utamanya ditanyakan kantor Pak. Ya. Setelah menanyakan kantor, baru dia yakin, baru dia percaya, dan baru dia mencoba untuk join. Tapi kalau kantornya itu seakan-akan masih tidak dilihat, itu kadang-kadang untuk mendaftar join itu masih ada kesulitan Pak. Ini pertanyaan untuk saya pribadi, bagaimana persyaratannya kalau misalkan di satu daerah itu mau mengadakan kantor unit lah, kantor unit sebatas untuk persinggahan lah para member-member nasabah-nasabah GM itu Pak. Itu Pak pertanyaan Pak saya. Jadi saya jelaskan dulu. Kalau kantor resmi QM secara manajemen, itu saat ini di Jakarta udah ada kantor. Tapi kalau di daerah mau buka, tetap harus perusahaan QM nanti yang membuka. Tidak bisa kita member yang membuka. Karena kantor manajemen pasti harus orang manajemen. Tentunya mereka memantau, melihat dulu sudah sebanyak apa member yang berkembang di situ. Tapi kalau kita bilang kita pribadi mau buka kantor atas nama kita sendiri supaya teman-teman bisa kumpul, nah itu kan beda. Itu bukan atas nama kantor QM, tapi mungkin kantor support system. Nah, kayak contoh di Medan ada kantor Angel Group, ya. Nah, itu dibuka oleh mentor kita, ada kantor Angel Group untuk bisa kumpul di situ sebagai support system, sebagai tempat belajar. Tapi itu bukan kantornya QM. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita melihat zaman sekarang, kantor itu cukup di Indonesia ini biasanya satu aja udah cukup ya, kecuali ada kota-kota besar ya. Nah, karena kita kan tidak bertransaksi di kantor, Pak. Kita bertransaksi itu udah lewat aplikasi, zaman sekarang tuh udah beda. Bank pun ke depan akan banyak nutup kantor cabang. Sekarang boleh dibilang nggak ada lagi bank buka kantor cabang baru. Yang ada ke depan dia akan tutup banyak kantor cabang.
Karena semua udah bertransaksi pakai aplikasi, pakai internet banking, pakai mesin ATM. Udah boleh dibilang jarang sekali orang yang datang antri berbaris untuk transfer uang di bank. Tapi di bank saat ini masih perlu untuk bank-bank besar kalau kita mau transfer uang ke luar negeri, antar negara memang masih harus datang ke bank. Maka itulah kantor cabang masih dipertahankan. Tapi akan dikurangi kok ke depannya. Kalau dulu mungkin tiap kecamatan ada satu bank yang merek A. Mungkin dalam satu kota ada 4 atau 5 kantor cabangnya, di tiap kecamatan ada satu kantor. Kalau sekarang udah akan disusutkan itu. Mungkin satu kota hanya satu aja ke depan. Seperti itu. Jadi tidak jadi hambatan sebenarnya. Oke. Pak, terima kasih penjelasannya. Ya, terima kasih. Pak Asep boleh, Pak Asep Nasarudin boleh open mic. Itu ada video yang diupload kira-kira tentang apa yang mau dibahas. Kita nggak download ya, kecuali Bapak kasih penjelasan dulu, silakan. Video apa yang mau dibahas yang Bapak upload di Zoom nih, Pak Asep. Pak Asep Nasarudin, ada pertanyaan kah dari video itu? Silakan Pak. Langsung open mic saja. Ya. Itu Pak, itu yang saya sampaikan tadi. Jadi tanggal sudah, tahun sudah. Nah, ketika disubmit itu invalid format of date itu maksudnya. Saya tunjukkan videonya. Ya, Jadi nanti keluarnya itu bulan 11 itu 011. ya, nanti personal aja Pak, atau apa kalau ada nomor saya nanti boleh saya bantu cek kan ya. Bapak chat saya aja. Baik, baik, baik Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Ya. Oke. Lanjut. Silakan lanjut Bapak Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung open mic saja. Silakan. Oke, udah nggak ada. Satu atau dua pertanyaan terakhir, silakan. Itu deh Pak, saya Mbak Nurul, Pak Herman. Ya, Pak silakan. Herman kan tadi nyambung pertanyaan yang sebelumnya tadi itu kan kalau GCA apa kan tadi ditanya kapan dapat emas fisiknya. Terus tadi Pak Herman kan jawab kalau mau dapat emas fisik beli aja di toko emas seperti itu. Iya. Nah, tapi ini kan saya kurang paham keuangan ya Pak. Kalau keuangan syariah itu apa wajib beli emas harus ada fisiknya, itu saya masih belum paham. Kalau digital tadi kan di pernyataan dari Departemen Perdagangan apa jual beli emas digital kan dilindungi. Nah, itu hubungannya dengan syariah itu bagaimana ya Pak? Hubungan dengan syariah kita langsung tanya fatwa MUI aja. Ibu bisa cek di Google fatwa MUI beli emas cicilan, ya. Artinya nggak langsung dibawa pulang fisiknya. Nah, ini ada link dari Dewan Syariah Nasional MUI. Di sini dijelaskan banyak fatwa, banyak hadis ya. Ya, dari sekian banyak nih, ada hadis yang membolehkan, ada hadis yang melarang, ya. Nah, ini dibilang harus secara tunai ya. Ya, kalau jual beli emas perak adalah riba kecuali dilakukan secara tunai. Tapi ada juga yang membolehkan. Ini banyak hadis yang berbeda-beda ya. Nah, oke, ada yang melarang, ada yang mengizinkan. Dikupas semua satu persatu. Kenapa hadis ini ada bermacam-macam versi? Karena keluarnya hadis dan penjelasan ini beda zaman ya, beda tahun, beda kondisi ya. Nah, tapi terakhir diambillah satu kesimpulan, diambillah satu keputusan ya. Oke, nah ini memutuskan ya. Nah, memutuskan fatwa MUI jual beli emas secara tidak tunai. Oke, apakah itu cicilan, apakah itu online ya. Jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa ataupun murabahah, hukumnya boleh kata MUI ya. Selama emas tidak menjadi alat tukar resmi atau uang. Nah, kalau zaman dulu kan emas ini pernah menjadi uang seperti dinar dirham. Nah, itu nggak boleh jual beli kalau tidak tunai. Tapi sekarang emas bukanlah uang. Emas itu sekarang adalah komoditi.
Sama seperti beli beras, seperti beli minyak, seperti beli baju, apapun lah itu. Jadi MUI mengatakan boleh selama emas tidak menjadi uang, alat tukar. Nah, jika tiba-tiba tahun depan orang nggak gunakan lagi uang, orang gunakan emas untuk jual beli, ya maka itu nggak boleh. Harus tunai. Kira-kira ini penjelasan MUI setelah dia analisa dari sekian banyak hadis, setelah dia analisa dari sekian banyak fikih. Nah, ada yang melarang, ada yang mengizinkan. Nah, itu dia. Jadi sudah dijawab oleh ahlinya, ini ada tanda tangannya. Ya, ketua-ketua majelis Dewan Syariahnya yang bertanggung jawab dengan pernyataan ini, Bapak Ibu. Oke, kira-kira Iya, itu. baik. Terima kasih banyak Pak Herman. Ya. Tadi linknya apa Pak? Tadi kita kliknya Pak. Ibu Fatwa apa Pak tadi? ketik aja Ini keluar fatwa keluar MUI ini. emas cicilan Nah, misalnya. Nanti keluar kok. Oh, jadi kita beli emas tidak langsung mendapatkan emas fisiknya itu nggak apa-apa ini kalau menurut ini ya Pak ya. Ya, Ibu baca dulu nanti. Tidak langsung mendapat emas fisiknya. Ya, sekarang kan di Pegadaian Ibu beli emas, emas cicilan juga bisa. Emasnya nggak dibawa pulang, tapi kita cicil-cicil dulu boleh. Iya. Terus syariah kok. Oh, Ya, Bank BSI juga ada iya tuh siap. program Baik. itu, ya kan? Nah, dan itu Iya Pak. dinyatakan Iya, syariah. baik. Siap Ya. Pak Herman ya. Makasih Oke, banyak Pak kasih, Herman. Bu. Ya, mari ya. Jadi hadis-hadis lama ya setelah banyak pertimbangan akhirnya dinyatakan itu boleh selama dengan syarat emas tidak jadi uang. Seperti itu. Oke. Izin Bang Herman sedikit, Pak Bimo Lombok. Ya, silakan. Ya, ini kan lagi maintenance sistem. Jadi ada beberapa yang tanya tadi saya kalau untuk di GAI tentunya belum bisa ini kan, belum bisa operasional gitu. Jadi kira-kira ini maintenance-nya berakhir kapan, Bang Herman? Tentu yang bisa jawab tuh manajemen ya Pak ya. Oh gitu, Saya bukan orang manajemen, saya pun lagi tunggu informasi. Kebetulan mereka libur, nggak bisa dihubungin. Kita tunggu hari Senin hari kerja. Mudah-mudahan hari Senin itu udah selesai. Amin, Bang Herman. Biar ini saya sampaikan ke dulu member-member di Ya, bawah. ya. Ya, Kita itu pun, aja Bang Herman, makasih informasi. kita pun kepingin lebih cepat lebih baik ya. Lagi turun masalahnya ini. Iya, udah mau beli ya Pak ya. Iya, iya, iya. Itu aja Bang Herman, makasih. Ya, makasih ya. Oke, Mbak Nurul mungkin satu lagi sebelum kita off. Udah jam 10. Silakan Bapak Ibu boleh satu pertanyaan lagi langsung open mic saja. Silakan. Oke, kayaknya nggak ada nih. Silakan Mbak Nurul Iya. di closing. Oke, baiklah. Terima kasih buat Bapak Ibu semua yang masih hadir dalam Zoom ini. Semoga semakin paham mengenai sistem GCA dan bermanfaat yang telah disampaikan. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, silakan rutin mengikuti Zoom setiap hari Rabu dan Jumat di Zoom BOP-nya. Mungkin ini aja dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa ya di jam berikutnya Bapak Ibu. Ya. Makasih Mbak Nurul. Makasih Makasih semua. Pak Herman. Yo, Assalamualaikum. Ya, Terima kasih juga Pak Herman. Yo.